Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para calon jamaah umroh PT Musdalifah keberangkatan 31 Agustus rahimakumullah, mudah-mudahan semua sehat panjang umur. Pertama-tama ya, dan yang saya hormati pimpinan PT Musdalifah yaitu Pamanda Haji Khalil SHI MHI SHMH, juga yang terhormat ya pengantarnya, ada sebagai juga pengantarnya. Insyaallah yang ngantar juga bisa nyampe ke Mekah Madinah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang yang alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Athoillah. Kalau di medsos ya Ustadz Sahrukan. Ya, kalau mau lihat TikTok, Instagram, YouTube, tulis dia Ustadz Sahrukan. Rumah saya Pondok Pesantren Al-Jihad yang suka maju dalam tiga, di belakang Masjid Al-Falah, belakang Gertak 3 Pasar Dahlia. Kebetulan rumahnya bersusun nih ya, ini rumah Pak Haji Khalil, kebetulan beliau paman. Ini pesantren saya. Ini Ustaz Abdullah Sulan, mungkin kan Ustaz Abdullah Sulan pembimbing sini juga. Nah, saya alumni SD 30 Gang Jarak. Melanjutkan Sanawiyah Negeri 1 Sungai Bangkong, melanjutkan aliyahnya di Pondok Pesantren Mambul Ulum Bata-Bata, S1-nya di Pesantren Dalwa. Mungkin kenal Buya Yahya. Nah, Buya Yahya itu kakak kelas. Lalu dari Dalwa S1 melanjutkan studi lagi ke Pesantren Rubat Salim Asyadiri di Tarif Hadramut di negara Yaman. Alhamdulillah saya haji pertama kali tahun 2008 pakai bis Bapak Ibu ya. Pakai bis 2 hari 2 malam baru nyampe dari Yaman dengan Habib Toha Al-Jufri. Habib Toha Al-Jufri mungkin kenal, kalau di Indonesia ini kan kita punya Habib Syekh yang biasa bersolawat. Di Pontianak ada juga Habib Syekhnya Pontianak, namanya Habib Toha Al-Jufri. Berangkat dengan kita barengan Bapak Ibu. Ya, beliau barengan dengan kita. Insya Allah tanggal 31 Agustus. Silakan Bapak Ibu, silakan. Silakan. Baik, kita jangan lupa pertama kali yang paling penting untuk kita sebagai calon jamaah umroh. Insya Allah Bapak Ibu ya, saya akan mimpin perjalanan umroh ini. Ya, saya udah, Anda tahu saya berapa kali bawa Musdalifah. Ini ada jamaah kita juga yang ikut dengan saya alhamdulillah 3 kali dah. 3 kali. Beliau totalnya 13 kali ke Mekah. Dengan saya tuh udah 3 kali. Itu ada yang di paling pojok tuh. Ya Pak Haji Bram dengan Ibu. Masya Allah, ini beliau tak jerak-jerak karena ya untuk apa gak kita punya duit. Ya makanya Nabi suatu hari Nabi bilang kepada sahabat, kata Nabi, manil kayis. Sahabat, siapa orang cerdas? Kata Nabi. Oh, sahabat berebut jawab. Kami nak jawab Nabi. Ya, siapa orang cerdas? Kata sahabat, orang cerdas tuh Nabi. Kalau kayak kita ya, orang cerdas tuh Nabi punya duit disimpan di bank, deposit. Orang cerdas tuh Nabi punya duit belikan tanah banyak-banyak. Ini orang cerdas, kata dia. Bangun rumah, beli mobil Alphard, Velfire, 10 butik mobil. Buat perumahan, bisnis, ini orang cerdas, kata sahabat. Apa kata Nabi? Tidak. Itu bukan orang cerdas. Yang dinamakan orang cerdas, orang punya duit untuk bekal dia mati. Ini Bapak Ibu semua ini termasuk orang cerdas. Tidak sembarangan orang Pak. Bayangkan 31 juta dapat tanah 1 kapleng. Kalau kita nak beli tanah kan. Ya, ini kalau tidak cerdas-cerdas, Bapak Ibu tidak mungkin mau keluarkan duit segitu. Apalagi Anda satu keluarga nih. Karena Bapak Ibu pikir ini untuk bekal kita nanti dalam kubur, makanya kita berani keluarkan. Ingat kita mati tak mungkin tanah kita masuk kubur. Semuanya nanti ketika meninggal dunia. Mungkin kita sekarang nih
Rumah kita beda-beda tipe. Ada yang rumahnya tipe 36, ada tipe 45, bahkan rumahnya tak bertipe saking besar tu rumah. Tapi nanti ketika meninggal dunia, tipenya sama, 1 kali 2 meter. Sekarang mungkin pakaiannya beda-beda, Masya Allah. Ada yang harga pakaiannya 5 juta. Nanti ketika meninggal dunia sama pakaiannya, putih. Nah, makanya harta kita tidak akan dibawa ke mati. Bapak Ibu ini termasuk dah kata Nabi Muhammad, orang-orang yang cerdas punya duit digunakan untuk akhirat, untuk nanti bekal kita meninggal dunia. Makanya pertama kali yang perlu ditanamkan ketika kita umrah, pertama kali betulkan niat. Ini niat yang paling penting. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat. Niatnya bagus, pekerjaan tak bagus, hasilnya tak bagus. Bapak Ibu Masya Allah niatnya bagus. Niatnya apa? Untuk pergi ke Mekah, memenuhi panggilan Allah. Cuma niatnya bagus. Niatnya kalau punya duit untuk ke Mekah. Cuma pekerjaannya tak bagus. Dari hasil apa? Dari hasil korupsi, jual narkoba, nyabu. Ini hasilnya pun tak bagus. Atau sebaliknya, pekerjaannya bagus, ibadah, umroh, tapi niatnya tak bagus. Niatnya apa? Niatnya biar dipanggil Bu Hajah. Kadang-kadang mentang-mentang udah ke Mekah, tak dipanggil Pak Haji, tak noleh. Namanya bakar, mohon maaf ya. Ya tak dipanggil Pak Haji bakar, tak noleh, marah. Ngapa kau tak panggil aku Pak Haji? Mahal tau. Kadang-kadang ditulis mohon maaf, tulis besar-besar begini. Mentang-mentang udah haji 1 kali, Abu Bakar. Kalau haji 2 kali, Abu Bakar. Kalau haji 10 kali, berarti gitu. Itu Haji Muhyiddin udah kubur dah. Atau niatnya apa? Niat ingin sombong-sombongan, biar orang tahu nih aku mampu nyampe ke Mekah. Atau niatnya cuma ingin selfie. Hati-hati Bapak Ibu, boleh kita berfoto tapi jaga akhlak. Foto di Ka'bah selfie boleh selfie depan Ka'bah boleh begini. Cuma jaga akhlak. Yang biasa mohon maaf kadang-kadang yang perempuan ya kadang-kadang selfie. Nah begini mulut dah. Gitu ada tuh monyong-monyong gitu ya. Kalau depan Ka'bah enggak usah. Boleh selfie, boleh silakan. Senyum boleh, cuma jaga akhlak. Ini depan di Baitullah, rumah Allah. Jadi yang paling betul gimana? Pekerjaan Bapak Ibu umroh, niatnya semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan pergi haji, Allah wajibkan pergi umroh ke Mekah. Yang wajib haji umroh man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu. Allah tidak nyebut yang wajib haji umroh orang kaya, enggak. Yang Allah sebut dalam Al-Quran orang mampu yang wajib umroh. Kenapa Allah tak sebut orang kaya? Karena orang kaya dengan orang mampu ini beda Bapak Ibu. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib umroh, wajib haji, apalagi orang kaya. Mohon maaf. Ada orang mampu bangun rumah sampai habis 400-500 juta, haji yang cuma 50 juta tak mampu. Mampu beli mobil Avanza buka bungkus 250 juta, haji yang cuma 50 juta tak mampu. Di rumah motor bersusun PCX, NMAX, Vario, Revo, Supra, umroh yang cuma 31 juta tak mampu. Lihat lebaran Idul Adha kemarin. Idul Adha disunnahkan kita nyembelih apa tuh? Hewan korban kan? Hewan korban. Padahal kita udah punya motor 3 buti. Nambah lagi beli sepeda listrik 6 juta, kambing 3 juta tak mampu. Kemana-mana bergayu nenteng HP iPhone Pro Max 14 harga 30 juta, kambing yang 3 juta tak mampu. Makanya Bapak Ibu bersyukur oleh Allah diberi kemampuan. Insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan terus sehat panjang umur, bisa nyampe ke Makkah dan Madinah. Insya Allah kita berangkat tanggal, silakan. Pak Toha silakan, sini di sini. Ke sini Pak Toha. Silakan, jangan di dekat tangga takut ada orang lewat nanti. Oh, insyaallah. Baik, kita lanjut. Jadi nanti insya Allah kita akan berangkat tanggal 31 Agustus hari Kamis. Ya, untuk tiket pesawat kita belum ditentukan, antara ikut pesawat jam 7 keberangkatan pertama atau jam 8. Nanti diumumkan lagi karena kita pasti ada manasik 2 kali lagi. Sabtu depan manasik praktek,
Nanti insya Allah berangkat kurang 2 hari mungkin, insya Allah ada manasik lagi terakhir. Ada manasik lagi 1 kali itu di Madinah. Di Madinah 1 hari sebelum berangkat ke Mekah, kita kan Madinah dulu. 1 hari sebelum berangkat ke Mekah, insya Allah ada manasik lagi. Biasa saya manasiknya di halaman Masjid Nabawi. Jadi cantik ya, sambil dengarkan ceramah di Masjid Nabawi. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kita berangkat hari Kamis, nyampe di Mekah kita kurang lebih jam 11 malam Sabtu, waktu Arab Saudi, jam 3 subuh waktu Indonesia. Jadi perbandingannya 4 jam lebih cepat Indonesia. Sekarang jam berapa nih? Jam 9, berarti di sana baru jam 3. Jam berapa? Jam 5, 6, 7 lah. Baru jam 5 subuh di sana. Baru azan subuh. Nyampainya malam Jumat. Insya Allah kita malam Jumat. Jadi Bapak Ibu ini bersyukur Bapak Ibu sekarang. Jarang-jarang ada umroh dapat Jumat 2 kali. Jadi rombongan kita ini dapat 2. Jumat di Madinah, Jumat di Mekah. Jarang, saya udah puluhan kali ke Mekah bawa jamaah yang Jumat 2 kali, pernah hanya mungkin 2-3 kali ya lah. Ini termasuk rezeki Bapak Ibu nih ya. Alhamdulillah kita dapat Jumat 2 kali. Dan pahalanya Bapak Ibu perlu tahu, kalau kita sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, itu pahalanya sama dengan 1000 kali sholat. Kalau kita sholat di Masjidil Haram Mekah, pahalanya sama dengan 100.000. Begitu pula ibadah yang lain. Kita sedekah di Masjid Nabawi, pahalanya oleh Allah dilipatkan 1000. Sedekahnya di Mekah, pahalanya dilipatkan 100.000. Makanya nanti mungkin Bapak Ibu nanti ada yang mau wakaf Al-Quran di masjid. Wakaf Al-Quran itu satu Al-Quran harganya 50 rial, kurang lebih 200.000. Itu biasa Al-Quran kalau di Madinah orang suka nyimpannya di Masjidil Haram Mekah, biar satu Al-Quran dilipat gandakan jadi 100.000 Al-Quran. Ya silakan Pak, silakan. Ini sih masih kosong Pak, silakan. Silakan. Sila. Jadi insya Allah total jamaah kita yang akan berangkat 115 orang ya. 59 manasik tersendiri dari Habib Toha, sisanya kita. Jadi dibagi dalam 3 bis. Bapak Ibu juga. Untuk cuaca kurang lebih sekarang hampir ya 50 derajat gitulah ya. Nggak panas 50 derajat ya. Nanti rasa sendiri ya. Tapi Masya Allah ya, Masya Allah. Ini Masya Allah ya, walaupun di sana panas, karena kita niatnya bagus untuk ibadah, tidak terasa Bapak. Asli tidak terasa. Jangan Bapak Ibu, 50, kita yang 30 kayak gini, jangan. Nanti rasakan sendiri, tempatnya berkah, beda dengan kita nih ya. Kita timang 30 derajat, ditambah dengan maksiat, akhirnya jadi 100 derajat panas ini. Baik nih, silakan nih. Kata sambutan apa? Boleh. Baik, kita pasrahkan kepada pimpinan Travel Musdalifah Haji Khalil SH MH. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang kami hormati Ustaz Athaillah atau Syahrul Haq, dan yang terhormat kepada para calon Duyufur Rahman ketemu Allah rahimahullah, dan insyaallah akan berangkat pada tanggal 1 Agustus, hanya hitungan hari saja, dan mudah-mudahan kami harapan semua peserta, semua para jemaah yang akan berangkat dimudahkan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, kelancaran, dan sampai melaksanakan ibadah umroh dan pulang juga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para Duyufur Rahman, calon tamu-tamu Allah rahimakumullah, perkenalkan, udah kenal dengan saya semua? Udah ya? Saya Haji Ahmad Khalil. Yang belum kenal, saya kenal. Yang sudah kenal ya tambah akrab lagi ya, pimpinan dari Travel Musdalifah ini. Dan alhamdulillah Travel Musdalifah usianya sudah yang ke 14 tahun
jadi 14 tahun. Jadi terlama paling pertama di Pontianak ya, travel Musdalifah keberadaannya. Sebelum itu memang kami lama di KPIU, kelompok bimbingan ibadah haji. Berapa selang tak lama dari KPIU sampai sekarang KPIU-nya masih berjalan dan baru selesai jemaah haji pulang membawa rombongan kurang lebih 135 jemaah haji reguler. Dan setelah itu dilanjutkan dengan PT Musdalifah inilah sampai sekarang. Dan alhamdulillah masih diberi kepercayaan, diberi amanah, sehingga setiap bulan para jemaah yang berangkat subhanallah membludak. Bulan ini saja itu hampir 300 ya, bulan Agustus hampir 300, 120 nanti dengan Ustaz Athaillah. Kemudian di tanggal 4 tuh ada juga 125 dari Sambas. Terus di bulan September tanggal 24 juga ramai juga. Oktober apalagi itu dari Singkawang, dari Sukamara, Ketapang itu ada 180 yang sudah masuk. Kemudian ada tabligh akbar, nanti ada umroh akbar bersama Buya Yahya. Kami sedang merancang itu ya, dan Buya Yahya sudah sanggup untuk sebagai pembimbing ya, penceramah nanti di kebun kurma di Madinah. Insyaallah pada tanggal 27 Januari 2024 itu serentak seluruh Indonesia. Pesertanya kurang lebih 4.300 yang sudah terdaftar sekarang. Dari Pontianak 1 pesawat setengah kita siapkan. Ya, kita buka paket ini di mana paket tabligh akbar bersama Buya Yahya ini, Bapak Ibu sekalian, dari berbagai macam daerah. Ya, masing-masing daerah 2 pesawat. DKI 3 pesawat, Palembang 2 pesawat, Sulawesi 2 pesawat, Surabaya 3 pesawat, Pontianak 1 pesawat setengah, Solo 2 pesawat, Semarang 1 pesawat. Jadi jumlah keseluruhan yang sudah terdata, karena kami juga panitia sebagai panitia tabligh akbar Buya Yahya, di mana tabligh akbar ini akan berlangsung sepanjang tahun. Setiap tahun Buya Yahya siap untuk menjadi penceramah nanti di baik itu di Arafah, di kebun kurma di Madinah. Walaupun Bapak Ibu nanti tidak bersama dengan Buya Yahya, ya tempat yang akan ditempati oleh Buya Yahya nanti di Madinah akan kami bawa semua ya. Kami sudah persiapkan, programkan, nanti ada Ustaz Athaillah, ada Habib Habib Toha Al-Jufri juga nanti di kebun kurma sama-sama. Yang jumlahnya sekarang 3 bus ya, 3 keberangkatan tanggal 31 ini 3 bus. Nanti insya Allah akan dibawa juga ke kebun kurma sambil menikmati matangnya kurma. Lagi matang-matangnya sekarang ini kurma yang lagi musim panas. Ya, panasnya kurang lebih sekarang 43 derajat. Dari 50 musim haji terus menurun. Mudah-mudahan ketika kita nanti berangkat 20 hari lagi kurang lebih ya, 15 atau 20 hari itu sudah mencapai 35 atau 34 sama lah dengan di sini nantinya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, di kebun kurma nanti malam hari memang kami menyiapkan itu pada malam hari setelah maghrib, atau kesepakatan lah dengan Ustaz Ato. Kita kan di Madinah 5 hari, di Mekah 5 hari, kita ke Madinah dulu dari Pontianak Jakarta. Pada tanggal 31 itu langsung jam 1 menuju ke Madinah. Jam 8 malam atau jam 6 waktu Arab Saudi maghrib itu sudah sampai landing di Madinah. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ke Madinah, masuk hotel, kemudian selama 5 hari di Madinah memanfaatkan waktu-waktu lenggang, waktu-waktu luang, karena di situ ada program ziarah, jangan sampai kelewatkan, jangan sampai terlewatkan ya sebelum ke Raudhah. Biasanya kalau kita sampai hari ini, besok itu harus ke kebun kurma sambil menikmati nikmatnya berada di bawah kebun kurma, merasakan kurma. Dan di situ juga kalau mau beli kurma ada di situ.
disiapkan semuanya, jangan beli kurma di tempat lain karena di situ lebih murah dan pusatnya di situ. Di samping kita sambil tausiah, kita buat kuis, kita bikin kuis apa yang akan ditebak oleh nanti Ustaz Atok, ya jawabannya apa, ibu harus tahu dan hadiahnya nanti dapat di sana. Disiapkan hadiah-hadiah kuis itu, ya Bapak Ibu sekalian, bersama dengan Habib Thaha Al-Jufri nanti 3 bis juga dengan beliau ini beruntung ya, bersama dengan Habib Thaha Al-Jufri 3 bis, walaupun bisnya beda-beda tapi hotelnya tetap satu, menyatu, sehingga bisa merasakan wejangan dari beliau, siraman rohani dari beliau di halaman Masjid Nabawi biasanya setiap asar, atau pagi jam 7 atau jam 8 itu mulai diadakan siraman rohani di pelataran Masjid Nabawi. Tempatnya sudah ditentukan. Ini jangan disia-siakan. Jangan Bapak Ibu sekalian banyak tidur di kamar. Jadi waktu-waktu memang yang sudah kita persiapkan untuk tabligh itu dimanfaatkan semaksimal mungkin mumpung masih berada di tanah haram. Nah, sekali lagi tempatnya Ibu di Madinah itu tidak jauh dari makam Rasulullah. Ya, tempatnya hotelnya berada di depan Babus Salam. Jalannya datar, tidak terlalu jauh, dekat lah pokoknya di sana. Bintang 3, saya janjikan semuanya bintang 3, bukan bintang 5. Jangan nanti sampai di sana kok saya dapat bintang 3. Memang semuanya bintang 3 ini yang sekarang ini. Tidak ada yang bintang 5. Yang bintang 5 nanti bulan Oktober baru ada. Ya. Kemudian di Mekah juga sama. Bintang 3 juga sama. Karena sekarang di Mekah lagi pembongkaran besar-besaran ya, untuk mencari hotel tuh rebut-rebutan Bapak Ibu sekalian. Kadang udah kita bayar semuanya, tiba-tiba dipindah oleh pihak hotel karena overbooking biasanya seperti itu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Ya, diingatkan setiap saat satu dengan yang lain saling bekerja sama. Saling mengingatkan. Bisnya bis berapa nanti sudah ditentukan. Si A, si B ada di bis berapa sudah ditentukan mulai dari sini. Hati-hati paspor. Paspor kalau sudah sampai di Madinah berada dalam bus itu dikumpulkan. Ya, nanti Ustaz Atollah dengan guide. Ada guide juga 3. Ya, pembimbing kita ada 2, Habib Thaha dengan Ustaz Atollah, ditambah dengan guide yang ada di sana nanti. Guide itu bersama dengan kita mulai kita landing di Madinah sampai pulang. Sama-sama dengan kita. Apapun keperluannya, butuh apapun, minta apapun, minta bantuan apapun, beliau siap 24 jam. Jangan malu dan jangan sungkan minta nomor teleponnya. Kalau misalnya ada dari sekarang, ada yang ingin membadalkan umroh, orang tuanya almarhum dan almarhumah, Ustaz Atok, catat namanya dari sekarang, jangan nanti di sana lalu sibuk-sibuk. Orang udah ada yang ngerjakan tiba-tiba mau badal umrah. Dari sekarang kalau memang ada catat biayanya berapa, beliau yang tahu, nanti dibagi dengan teman-temannya yang ada di sana. Ya untung-untung kalau Ustaz Atollah yang mau ngerjakan. Ya, nah dari sekarang, tapi biasanya banyak itu. Karena umroh yang kita lakukan itu sekali. Pertama, kedua kali di saat ziarah. Biasanya ketiga kalinya udah tidak kuat lagi. Kenapa? Sekarang musimnya agak panas. Bapak Ibu sekalian, kalau dingin ya kedinginan, kalau panas ya kepanasan. Nah, ini kurang terus ini jemaah. Sehingga kembali kepada kita. Masuk ke Masjidil Haram, hari pertama mungkin lolos semuanya karena berpakaian ihram. Tapi masuk yang kedua mau sholat ke Masjidil Haram, kalau tidak berpakaian ihram tidak bisa masuk ke ihram setiap hari untuk bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Kalau berpakaian seperti ini hanya bisa di jarak jauh, masuk tapi jaraknya jauh. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, aturan sekarang tidak sama dengan aturan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu pakaian begini masuk ke pelataran Ka'bah, tapi sekarang harus berpakaian ihram seolah-olah dia mau umroh atau mau tawaf baru boleh. Nah, mensiasati harus begitu. Nah, nanti Ustaz Atok
yang akan memberikan petunjuk. Ya, usahakan selama ada di luar tanah haram, maksimalkan waktu ini. Ini kesempatan, Pak, Bu. Semua ini kesempatan. Ya, ini kita ini tamu istimewa. Tidak semua orang yang punya duit mau berangkat umroh. Banyak yang punya duit ogah mau berangkat. Tiba-tiba yang tak disangka-sangka berangkat, subhanallah. Ya, walaupun ada bermacam-macam, ada yang arisan, ada yang memang dikasih saudaranya, yang namanya panggilan Allah. Nah, ini kesempatan kita, jangan berleha-leha di sana. Gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin. Waktu kita 5 hari di Madinah, 5 hari di Mekah, 2 hari perjalanan. Untungnya kita langsung, tidak berhenti kemana-mana, langsung ke Madinah. Hari itu berangkat, hari itu juga sampai. Ya, tidak lagi transit ke sana ke sini waktu habis di jalan, sehingga yang paketnya 15 hari tinggal 9 hari karena nginep di Malaysia, nginep di tidak maksimal juga. Ini langsung, pesawatnya langsung, pulangnya juga langsung, barang timbang di Supadio terima di Madinah, timbang di Jeddah terima di Supadio, tidak lagi nenteng-nenteng barang di Jakarta. Udah kita persiapkan semuanya itu, karena belajar dari pengalaman. Bapak Ibu ini sibuk dengan barang biasanya. Kalau barang turun di Jakarta, nimbang lagi berapa biaya lagi yang dikenakan. Ya, tidak mau itu. Ya, maka kita carikan pesawat yang langsung. Memang yang langsung lebih mahal daripada yang transit. Jangan salah, transit itu murah. Kalau langsung yang mahal. Untuk mendapat langsung tidak mudah. 6 bulan sebelum Bapak Ibu berangkat sudah kita bayar itu ke maskapai penerbangan untuk mendapatkan yang langsung ini. Kalau yang transit banyak, mau berangkat besok sekarang beli tiket yang transit ada banyak, tapi waktu habis di tengah jalan. Jadi jangan salah. Kalau banding-banding, oh di sana murah, lihat dulu perjalanannya, murahnya seperti apa, murah transit, apa murah gimana? Kalau yang langsung, apalagi langsung Madinah, jarang jemaah umrohnya yang langsung Madinah. Kebanyakan Jeddah, Mekah, Madinah, balik lagi ke Jeddah. Nah ini tidak, Madinah, Mekah, Jeddah, satu alur. Ini tidak bolak-balik. Nanti yang tanggal 4 September itu bolak-balik. Paketnya 10 hari bolak-balik. Turun Madinah, balik lagi ke Madinah. Ini bolak-balik. Karena apa? Memang aturan pesawatnya sekarang ini berpindah-pindah. Ini untung ini, yang grup sekarang ini tidak kena aturan itu. Bebas dari aturan Madinah, kembali ke Madinah. Turun Madinah, balik Jeddah ini yang sekarang ini, yang tanggal 31 ini. Tapi yang tanggal 4 Septembernya, yang Sambas itu turun Madinah, balik lagi ke Madinah. Masya Allah. Nah, ini rezeki, ini rezeki. Tidak ada yang tahu. Kita pesan itu kan udah jauh-jauh hari. Yang pesannya Madinah, turun Madinah, balik dari Jeddah. Tak tahunya dirubah oleh pesawat. Bukan kita yang merubah. Rilis dari pesawatnya jadi seperti itu. Ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, barangkali nanti dalam perjalanan butuh bimbingan, Ustaz Athaillah ini siap. Ya apa saja tanya sama beliau. Jangan tanya sama yang lain. Tanya sama beliau, nanti beliau mengarahkan. Ada pembantu beliau namanya guide, ada 3 orang. Nah itu nanti yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf atas nama pimpinan, saya mohon maaf apabila ya dalam perjalanan nanti atau kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebenarnya. Saya titip Musdalifah kepada Ibu sekalian. Siap Bapak Ibu? Jaga nama baik ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Musdalifah, yaitu Ami Haji Ahmad Khalil SKMH. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Lanjut. Jadi nanti sebagaimana dijelaskan oleh beliau, kita akan landing atau turun pertama kali yaitu di Madinah. Ketika kita nyampe di Madinah, apa kita yang lakukan? Apa yang kita perbanyak di Madinah? Perbanyak, jangan lupa sholat 5 waktu ke Masjid Nabawi. Kalau hotel di Madinah tidak jauh, semua travel itu kalau hotel di Madinah dekat-dekat ke masjid tidak jauh. Nah, jangan sampai, kecuali kalau kita uzur ya, uzur contohnya sakit. Kalau masih sehat 5 waktu ke masjid. Karena bayangkan sekali kita sholat pahalanya 1000.
Sedekah oleh Allah dilipatkan 1000. Kita wakaf Al-Quran dilipatkan 1000. Apa aja kebaikan lipat 1000. Kalau di Masjidil Haram Mekah yang ada Ka'bahnya itu 100.000 kelipatannya. Tapi ingat, sebaliknya dosa pun dilipat gak? Kalau di sini kita lihat cewek cantik, maaf ya, lihat cewek cantik, dosa satu. Di sana Pak banyak cewek bening-bening. Bukan kayak ibu Indonesia nih, maaf ya. Sana orang Arab. Kita ngelihat suka dosanya 1000. Makanya kita manusia. Maka kata Nabi, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan keliru. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang keliru bertobat. Jadi kalau kita tak sengaja dilihat cantik, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Cepat istighfar. Ya jangan pula astagfirullah. Tapi kayak cantik. Lihat lagi dulu. Dilipat di dosa ini. Ya. Jadi di Madinah kita perbanyak beribadah ke masjid. Juga yang paling penting lagi Bapak Ibu hati-hati. Ini banyak orang melakukan. Makanya kata Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau kita udah haji umrah, fala rafatha, tak boleh ngomong carut. Kata orang Pontianak carut. Maki-maki tak boleh. Yang bisa ngomong bapak kau jangan. Ya, yang biasa ngomong Pontianak ini slow ya, asal carut-carut tak boleh. Itu tempat mulia, 100 kali 1000 kali lipat dibalas dosa. Yang kedua, fala fusuqa, tak boleh buat dosa, maksiat, ngerampot, bual atau ngomongkan orang. Wala jidal bil hajj, ini banyak nih. Tak boleh berdebat, tak boleh kelahi, tak boleh ngomel-ngomel. Anggap kalau terjadi suatu pada diri kita di sana, anggap balikkan kita. Ya Allah, ini mungkin dosa aku. Kalau kita balikkan ke kita, insya Allah pelong hati kita. Contoh, pernah saya ini berangkat, itu delay, pesawat tuh delay. Sebenarnya mama anggaplah berangkat jam 2, tiba-tiba delay 7 jam Bapak Ibu. Dari jam 2, delaynya mundur 7 jam. Itu jamaah ngamuk ke saya. Ini gimana Ustaz, kok bisa delay Pak Ustaz? Apa Pak Ustaz tugasnya? Kok tidak dihubungi biar cepat berangkat? Ya, saya jawab, Pak Bu, pesawat bukan punya saya. Andaikan pesawat punya saya jemput Bapak Ibu di depan rumahnya. Kalau punya saya, pesawat bukan punya saya. Tapi karena orang tak paham, saya diomel-omel. Ya, jadi kalau andaikan terjadi seperti itu, balikkan ke kita Bapak Ibu ya. Jangan sampai keluar dari mulut kita kata-kata kasar, bentak, apa jangan. Karena dosanya besar. Jadi juga di Madinah selain banyak sholat berjamaah, kita juga berkunjung ke makam Nabi Muhammad. Makanya dapat jatah kita di Raudhah. Dapat jatah ke Raudhah 1 kali dulu sebelum Covid. Sebelum Covid itu ke Raudhah 24 jam. Bapak Ibu nak pergi bila ya bisa. Sekarang tidak bisa. Kita pergi ke Raudhah itu dapat 1 kali jatah. Harus pakai tasrih. Kata orang sana tasrih itu surat izin. Apa itu Raudhah? Raudhah ini kata Nabi Muhammad, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ini adalah taman-taman surga. Di mana rumah Nabi? Yaitu makam Nabi. Jadi makam Nabi itu asal usulnya rumah Nabi. Karena semua Nabi meninggal di manapun dimakamkan di situ. Meninggal di ruang tamu, makamkan ruang tamu. Meninggal di masjid, makamkan masjid. Sampai-sampai di Pakistan ada orang ngaku Nabi. Nama itu viral tuh. Namanya Ahmad Ghulam. Ghulam Ahmad, ngaku Nabi. Padahal kata Nabi Muhammad bersabda, la nabi ya ba'di. Enggak ada nabi sesudahku. Aku ini nabi terakhir. Di Pakistan ada orang ngaku Nabi. Akhirnya oleh Allah dihinakan dia. Meninggal di WC tengah berak. Akhirnya ikut-ikut Nabi dikuburkan di WC. Masa ada Nabi dikuburkan di WC? Jadi kata Nabi Muhammad, antara rumahku yaitu makam Nabi dan mimbarku, ini ada mimbar Nabi. Ini ada ruangan. Ini ruangan yang antara makam Nabi dengan mimbar Nabi. Ini namanya Raudhah. Taman dari taman-taman surga. Tanah besar Bapak Ibu. Besarnya kurang lebih 4 kali ini. 4 kali ruangan ini. Kurang lebih besarnya. 5 kali lah kurang lebih besarnya nih. Ini. Dan ada sebagian ulama mengatakan barang siapa pernah nyampe ke taman itu, taman yang di Madinah Raudhah, insya Allah akan nyampe ke surga asli, kebun surga. Mudah-mudahan, amin. Nanti apa kita kerjakan di situ di Raudhah? Di Raudhah enggak lama waktunya, paling 15 menit ya. Nanti diusir tuh. Sholat di situ. Ya kalau kita jatah kita tidak bisa menentukan ya, tergantung dari pemerintah Saudi. Kadang-kadang dapat jatah siang, kadang sore, kadang jam 1 malam. Kalau dapat jam 1 malam, mau tak mau Bapak Ibu, saya bangun jam setengah 12.
Saya gedor, ayo siap. Tapi masya Allah itu kelebihan di sana. Kalau sekarang kita tidur jam 8 bangun setengah 12 beri nasi goreng Fatimah, tak mungkin kita makan. Mama nasi goreng Fatimah tak ada bisa. Tapi di sana bangun jam setengah 12 baru tidur 1 jam segar, itu masya Allah. Mungkin karena ya ibadah ya. Nah, nanti jam 1 harus siap ke Raudhah. Jam berapa pun kita harus siap, ngantri Bapak Ibu, tidak lama. Setelah dari Raudhah, ini Raudhah, nanti kita keluar, ada pintu keluar, belok kiri. Semua jamaah digiring untuk belok kiri. Belok kiri ini ada 3 makam. Pertama makam Nabi Muhammad, setelah itu makam Sayyidina Abu Bakar, sampingnya lagi makam Sayyidina Umar. Ada 3 makam. Makanya Nabi bersabda, "Man hajja wa lam yazurni faqad jafani, wa man zarani maitan faqad ma zarani hayyan." Yang artinya, barang siapa haji atau umrah tapi dia tidak berkunjung ke makamku, tidak silaturahmi ke makamku, kata Nabi, faqad jafani, berarti dia telah bermusuhan denganku, berpaling dariku. Wa man zarani maitan faqad ma zarani hayyan. Yang artinya barang siapa berkunjung kepadaku dalam keadaan aku meninggal dunia, sama saja dia berkunjung kepadaku dalam keadaan aku masih hidup. Apa kita lakukan di depan makam Nabi? Mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, atau Assalamualaikum Nabi. Mungkin kadang-kadang ada keluarga kita titip salam, sampaikan. Kadang-kadang kita berusaha kawan keluarga, sampaikan salam aku pada Nabi. Sampaikan, Nabi saya punya keluarga, kawan, saudara, tetangga kirim salam kepadamu. Nabi dengar. Nabi itu dengar. Cuma kita tak dengar salam Nabi. Ngapa? Contoh, kita baca serakah. Yang ini bentar lagi 17 Agustus. 17 Agustus kan nanti kita upacara bendera. Berdiri. Ngormat siapa kita berdiri? Begini ngormat siapa? Ngormat bendera kan? Kalau kita baca serakal, Bapak Ibu kadang-kadang kan ada baca serakal, baca ya Nabi kan berdiri. Ngormat siapa tuh kita berdiri? Ngormat Nabi. Mana Nabi tak nampak? Sebenarnya kalau kita baca serakal tuh Nabi hadir. Ngapa kita tak nampak? Ya mata luar kita melihat, tapi mata hati kita buta. Buta kenapa? Ketutup. Kena dosa-dosa kita lakukan. Makanya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam, kata Nabi. Ngapa kita tak dengar? Kuping kita tuli, kena dosa yang kita lakukan. Jadi depan Nabi kita ucapkan salam, berdoa kepada Allah. Doanya mintanya tetap ke Allah, bukan minta ke Nabi. Salah kalau minta ke Nabi. Ya, Nabi berilah saya umur yang panjang. Salah. Kita tetap minta juga ya Allah, dengan kesafaat Nabi, dengan keberkahan Nabi, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ya Allah. Ya, tetap mintanya kepada Allah. Nabi hanya wasilah, perantara. Kenapa kita harus berperantara kepada Nabi, Ustaz? Langsung ya kita minta pada Allah, tak usah melalui Nabi, tak usah minta tolong ke Nabi, langsung ya kita minta pada Allah. Kita ni siapa Bapak Ibu? Kita langsung minta pada Allah, ya Allah, berilah saya umur yang panjang, rezeki halal, yang berkah, cepatkan saya kaya ya Allah. Kata Allah, siapa kau? Kau banyak dosa, aku tak tahu malu minta dosa kau banyak. Jadi caranya bagaimana? Kita berperantara. Kayak begini Bapak Ibu gampangnya. Kita nak ketemu dengan Presiden Jokowi. Langsung ya kita nyelonong. Ditanya kena satpam. Pas pampres tu ya. Nak mana tu? Nak ketemu Jokowi. Kau siapa? Sana. Caranya bagaimana biar kita bisa ketemu Presiden Jokowi? Kita dekati orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Siapa? Anak dia, menteri-menterinya. Apa gitu pula? Kita banyak dosa langsung minta pada Allah. Siapa kau? Kata Allah dosa kau banyak. Caranya bagaimana? Kita minta perantara kepada kekasih Allah. Siapa? Nabi Muhammad, sahabat Nabi, para ulama, para wali. Akhirnya karena kita minta perantara kepada Nabi Muhammad, Allah lihat, oh sebenarnya aku tak terima doa kau, tak terima hajat kau, kata Allah, kau banyak dosa. Cuma karena kau bawa kekasihku Nabi Muhammad, aku tak enak, aku terima. Gara-gara kita berperantara kepada Nabi Muhammad. Terus setelah itu kita lepas dari makam Nabi, kita melewati makam Sayyidina Abu Bakar, kita ucapkan Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar, atau Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Udah itu melewati lagi Sayyidina Umar, Assalamualaikum Sayyidina Umar. Barulah kita keluar kembali ke hotel. Terus nanti juga kita akan jalan-jalan di sekitar Madinah. Nanti kita akan jelaskan nanti sana langsung ya. Ada makam namanya makam Baqi, tidak jauh dari makam Nabi, kurang lebih 200 meter dari makam Nabi itu ada makam Baqi. Makam Baqi itu siapa? Makam istri-istri Nabi, termasuk putri Nabi Siti Fatimah, putra-putra Nabi Sayyidina Qasim, Sayyidina Ibrahim, dan sahabat Nabi Sayyidina Utsman, dan ribuan sahabat Nabi dimakamkan di Baqi. Nanti kita juga Bapak Ibu insyaallah akan kita bawa ke situ semua. Terus jadi kayak sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Haji Khalil, pimpinan Travel Musdalifah, bahwa Bapak Ibu jangan segan-segan ya untuk nyuruh-nyuruh saya. Saya ini mulai hari ini sebagai pelayan Bapak Ibu.
Nah, di grup Bapak Ibu ada nama saya Ustadz Sahrukan, itu di grup. Bapak Ibu jangan malu. Ya, walaupun Bapak Ibu mungkin yang kenal saya ini punya pesantren, penceramah, ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan segan. Pokok mulai hari ini saya kulinya Bapak Ibu. Kuli. Nanti kalau udah berangkat terbang di Bandara Spadio, kiai saya simpan di Bandara Spadio. Nah, nanti saya terbang sebagai kuli. Nanti balik saya ambil agi. Gurau aja Bapak Ibu ya. Jadi jangan malu. Pak Ustadz, saya nak beli pulsa di Pak Ustadz. Ya, ini penting. Hal sepele tapi penting nih. Kuota. Jangan beli di sana. Kalau beli di sana Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mendarat di Madinah, nggak aktif HP Bapak Ibu, nunggu loh 1 hari loh. Masih nak repot beli sana sini. Tapi kita aktifkan dari sini. Silakan semua kartu bisa, mau Indosat, mau Telkomsel, nanti caranya tanya ke anaknya suruh buka Google, tulis di Google, umpamanya punya Bapak Ibu Telkomsel, paket umroh Telkomsel, atau cara membeli paket umroh Telkomsel, cara beli paket umroh Indosat, semuanya keluar situ. Kalau saya pakai Telkomsel, itu harganya paling murah 275.000. Ini mungkin ada info tambahan. Mobil merah. Dipindah nomor 1008 plat. Oh ya maaf, yang punya mobil merah nomor plat 1008 harap turun sebentar ya. Jadi itu kuota Bapak Ibu ya. Karena gara-gara HP kita tidak aktif, banyak orang akhirnya ibadahnya terganggu. Pak Ustadz gimana kabar anak saya Pak Ustadz ya. Tapi andaikan Bapak Ibu ini kan kadang-kadang tidak megang HP, ada sebagian tidak megang HP. Nanti kalau video call atau mau nelpon silahkan pakai HP saya. Atau mungkin kawan-kawan sekamar minta bolehlah bagi pinjamkan HP-nya kawan ya. Karena kita ini mulai hari ini Bapak Ibu semua ini kita adalah keluarga ya. Semuanya keluarga. Tidak ada orang ini, orang Jeruju, orang Mempawah, orang Singkawang, orang mana tak ada. Mulai hari ini kita semua keluarga, senang sama-sama senang, susah sama-sama susah. Jadi kita sama saling membantu. Karena kalau semua dipasrahkan saya kan tidak mungkin. Contoh, nanti kan ada kadang-kadang yang tua nih kan, nih biasa ibu-ibu mohon maaf. Banyak orang belanja ini bukan karena keperluan, karena mata. Berangkat dari hotel ke masjid. Pokoknya Pak Ustadz, ini ibu-ibu, saya tidak mau belanja. Saya betul ke masjid. Tenang Pak Ustadz, tak mungkin saya belanja. Apa ada sekali balik. Balik dari masjid, banyak lelong-lelong di pinggir jalan tu ya. Jual minyak wangi ini murah-murah, dah balik petenteng lagi. Ujung-ujung tasnya beranak. Udah tahu tak ada sehat, tas beranak. Ujung-ujung saya lah bawa tas dia. Nama saya udah bawa 2 utik punya dia. Yang lain pun sama tak kuat, tak mungkin gak saya bawa semua kan. Itulah yang sehat-sehat, kita saling membantu. Mungkin ada yang tua-tua tak kuat, belanja dia banyak, dia ingat cucu, ingat anak, bantu kena kita, karena pahalanya besar. Kayak tadi, pahalanya dibalas 1.000, pahalanya dibalas 100.000. Terus, juga Bapak Ibu nanti setelah itu dapat 5 hari kita di Mekah, di Madinah, kita akan menuju ke Mekah. Sebelum ke Mekah kita melakukan, sebelum pakai baju ihram ini, melakukan sunnah ihram, sunnah umroh. Apa itu umroh? Bu, kalau umroh itu kata Nabi termasuk haji kecil. Jadi haji itu ada 2. Ada haji besar yang kemarin baru datang. Umroh ini disebut haji kecil. Jadi tidak salah kalau ada orang manggil Bapak Ibu haji, tidak salah. Betul kata Nabi, itu umroh haji kecil. Jadi jangan Bapak, kadang-kadang orang haji, aku belum haji baru umroh. Ya udah panggil Pak Umroh. Tak boleh panggil Pak Haji, Pak Umroh. Ya, enggak dipanggil Pak Haji enggak boleh. Ya, ada boleh enggak identik orang haji itu harus pakai songkok putih. Ya, saya kemana-mana nih kalau ceramah songkok hitam, enggak harus. Cuma sunnah kalau sholat sunnahnya pakai warna putih. Nah, jadi sebelum kita melakukan memakai pakaian ihram ini untuk melakukan menasai, ada sunnah ihram. Di antaranya nanti kita disunahkan untuk mandi, kayak mandi besar. Niatnya nawaitul wusla lil ihram atau mandi besar Bapak Ibu, kayak mandi besar biasa. Niatnya nawaitul wusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk umroh, untuk ihram sunnah karena Allah. Kayak mandi besar, basahkan dari atas sampai bawah semua. Udah itu sunnah gosok gigi, buang bulu-bulu. Karena kalau kita udah berniat tak boleh lagi buang bulu-bulu. Nanti saya jelaskan lagi di belakang. Ini sebelum berniat ya, sunnah-sunnah buang bulu-bulu hidung, apa sometnya, apa kumis buang, kuku dipotong. Ya pakai minyak wangi masih boleh karena belum berniat.
Nanti setelah kita udah mandi-mandi, barulah kita memulai memakai kain ini, kain ihram ini. Ini caranya Bapak. Ini suruh Bapak ya. Kalau ibu-ibu udah dapat ya, nanti ibu dapat. Makanya yang belum ngambil koper perlengkapan silakan nanti sebelum balik turun dulu minta bawa perlengkapan. Itu dapat koper, dapat tas tenteng, dapat tas paspor, juga dapat kain ihram, buku panduan. Ibu-ibu juga dapat mukena dan sarung tangan yang ada cincinnya kalau tidak salah dapat tuh. Ini bapak-bapak ya, khusus bapak-bapak. Ini cara yang memakai kain ihram bagian bawah. Banyak teknik. Cuma kalau saya sukanya begini. Ya. Nanti kalau bapak kurang pas lagi paham, buka di YouTube ya, di YouTube. Kalau saya sukanya yang ini Pak, ditemukan ujung ketemu ujung. Nah, ketemu ujung nih, tarik ke kanan. Tarik kanan, tekan sini, tarik lipat ke kiri. Tekan lagi, lipat ke kanan. Ketika gulung, kempeskan perut. Paham dah ya? Karena ngapa pula perlu kempeskan? Nanti ketika selesai gulung kita kembangkan terik itu. Kempeskan perut. Taruh. Ini penting nih. Nih. Karena bapak-bapak tak boleh pakai celana dalam, Pak. Kalau tak pakai pengaman bahaya. Takut latu-latu nampak. Ya. Kita ya ingat ulang-ulang sekali lagi ya. Ujung ketemu ujung, tarik ke kanan full kan, full. Ya. Tekan nih, rusuk kiri nih. Lipat ke kiri, bagi lagi rusuk nih, lipat ke kanan. Udah kempeskan perut, gulung biar gulung nanti ketika kita selesai gulung perut gini dah terik dah. Biar lebih aman lagi karena kita tak pakai celana dalam, tak boleh haram baik. Walaupun kau siapa aja pejabat tak boleh, ustaz tak boleh, semua sama di hadapan Allah. Barulah pakai ini. Boleh ikat pinggang ini atau ikat pinggang biasa celana atau tali rapia kayak saya masih SD dulu pakai tali rapia. Boleh ni. Terik aman. Begini ini Bapak Ibu. Dan ini banyak fungsi. Bisa nyimpan ATM. KTP. Bisa nyimpan apa di sini? Duit. Aman. Kalau di Indonesia ini kan duit segini, ini paling 1 juta. Kalau di Mekah, 1 lembar 2 juta. Ada duit 500 rial. Selembar, itu ditukar ke Indonesia, dapat 20 lembar. Makanya kalau mau nukar rial, lebih bagus di sini. Lebih bagus di Indonesia. Rialnya, lebih murah. Lebih murah dan lebih gampang. Ini ulang lagi ya, sekali lagi yang baru datang. Biar enak. Ya. Ujung ketemu ujung nih, ujung ketemu ujung, tarik full ke kanan, full. Lalu tangan kita tekan ke rusuk kanan, lipat ke kiri. Tekan ke rusuk kiri, lipat ke kanan. Kempeskan perut. Gulung, ketika selesai gulung, kembangkan perut. Terik dah. Biar lebih aman, Pak ya, karena kita tak boleh pakai celana dalam, Pak ya, haram. Dosa pakai celana dalam tak boleh. Itu nanti dijelaskan nanti selanjutnya. Baru pakai ini, biar lebih aman. Tidak ada ikat pinggang ini. Pakai ikat pinggang biasa, ikat pinggang celana. Terus ini enak nih. Enak. Ada lagi orang pakai begini. Cuman tidak enak. Begini nih. Jadi tidak bebas dia. Ada juga pakai begini. Dia pakai gini nih. Ada model gini. Banyak model. Cuma kalau saya lebih enak tadi gini, karena saya sudah pengalaman berapa model, paling enak tadi. Ya gini. Begini. Ini enak. Enaknya apa? Lari enak. Ya, kangkang enak. Ini paling enak. Terus untuk bagian atas makainya gampang. Gini. Simpan ke belakang. Bagi 2, banyakkan ke kanan. Simpan di bawah ketiak. Lemparkan ke belakang. Ya, ulang lagi. Ya. Ini, simpan di belakang kita, banyakkan ke kanan. Simpan di bawah ketiak. Ambil, tarik, lemparkan ke belakang. Ini sisanya lipat ke sini. Hati-hati. Perlu diingat, Pak, tidak boleh nampak pusar. Ketika Bapak nampak pusar, solat, tawaf tidak sah, batal. Karena pusar laki-laki aurat. Laki-laki yang wajib di atas, yang wajib ditutup bagi laki-laki aurat di atas pusar. Ini pusar di atas tutup sikit.
Di bawah sampai lutut. Kalau lutut nampak ndak sah, paling sedikit di sini ani. Laki-laki. Makanya silakan Bapak jogging, silakan Bapak olahraga, silakan Bapak main bola, tapi jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Termasuk haram main bola tapi nampak paha, laki-laki haram enggak boleh. Saya di pondok main bola dengan Bu Yaya, main bola pakai kain. Enak kalau pakai kain. Kalau jadi kiper enggak gol-gol begini. Tak gol. Jadi hati-hati, Pak. Nah, jadi nih pakaiannya gini. Dibuka ini dadanya. Sampai kapan? Ini dada dibuka sampai selesai. Ini dada dibuka ketika tawaf saja. Hanya ketika tawaf. Selain tawaf, sholat, ketika di bis itu ditutup begini. Ini gini, Pak. Banyakkan kanan begini. Ini lipat sisanya simpan sini. Selipkan sini. Ini selain tawaf. Mau sholat, mau di bis, di perjalanan itu ditutup. Dada bahu kanan tutup. Yang dibuka hanya ketika tawaf. Nah, kalau ketika tawaf tadi simpan di bawah, bawa ketiak, lemparkan. Nampak bahu kanan. Ingat ya sekali lagi, hanya ketika tawaf dibuka bahu kanan. Selain tawaf itu ditutup. Setelah kita pakai begini, udah pakai pakaian ihram, barulah kita insya Allah akan mulai berangkat menuju ke Mekah. Ibu-ibu juga tadi, tapi ingat ya hati-hati. Ya, nanti ketika kita sudah mengucapkan niat, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Kita akan berangkat dari hotel kita ke Madinah. Sebelum perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 6 jam. 6 jam, nanti perjalanan 3 jam itu ada istirahat di rest area, istirahat. Nah, itu sebelum kita nyampe ke Mekah dari hotel Madinah, perjalanan kurang lebih 25 menit, kita akan singgah dulu di Masjid Bir Ali atau Masjid Dzul Hulaifah. Untuk apa kita singgah di Masjid Bir Ali? Untuk mengucapkan niat. Karena mengucapkan niat tidak sembarangan tempat. Tempatnya ada ditunjuk oleh Nabi Muhammad. Ada di Bir Ali, ada di Tanaim, ada di Dzul Hulaifah, di Hudaybiyah. Ada beberapa tempat, ada di Jironah. Nah, kita akan berniat di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali situ perjalanan dari hotel ke Masjid Bir Ali kurang lebih 20 menit. Di situ kita turun, sholat sunnah ihram, sholat sunnah 2 rakaat, wudu ya. Ana usolli sunnatul ihram rakaataini lillahi taala. Niat saya sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Nanti kita bimbing lagi, terlalu kita ingatkan Bapak Ibu ya, tidak perlu dihafal. Nanti saya tidak apa, tenang. Nanti kita mau dalam bis itu kita ingatkan terus. 2 rakaat di situ, setelah kita sholat 2 rakaat di situ, baru kita masuk bis. Niatnya di dalam bis. Kenapa niatnya dalam bis? Ustaz ikut Nabi. Nabi Muhammad dulu niat di atas onta. Di atas onta. Nabi Muhammad udah naik onta, baru beliau niat. Karena zaman sekarang kita tak pakai onta, pakai bis, niatnya kita pun ikut Nabi di dalam bis. Ya, makanya kadang-kadang ada orang katakan ini tidak bisa dilakukan karena ini tidak ada zaman Nabi, bid'ah ya. Nah, udah tak apa-apa lah. Berarti kalau kau mau ikut Nabi nanti umroh jangan pakai bis, pakai onta. Kan ikut Nabi. Ya. Nah. Jadi dalam bis kita nanti mengucapkan niat. Tapi ingat perlu diperhatikan. Kalau kita sudah mengucapkan niat, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Orang yang mengucapkan niat ada beberapa larangan. Laki-laki ada 3 larangan khusus laki-laki. Perempuan ada 2 larangan khusus perempuan. Ada juga larangan khusus umum untuk laki-laki perempuan. Apa larangan khusus laki-laki yang 3? Yang pertama, laki-laki kalau udah pakai gini, ya bukan pakai gini, udah mengucapkan niat. Kalau pakai gini tapi belum mengucapkan niat tidak dilarang. Tapi kalau udah mengucapkan niat dalam bis, maka dilarang. Yang pertama laki-laki dilarang tutup kepala. Tutup pakai apa ya? Pakai songkok ke, atau kadang-kadang di dalam bis saya pernah terkena. Itu tadi kita manusia. Manusia itu tempat salah dan keliru. Di bis itu kan pada waktu itu musim sejuk. Wah, kalau udah musim dingin, Bu, ya Allah, sholat begini. Saking puncaknya kita ngomong tuh keluar asap. Kalau udah musim puncak di sana, musim sejuk kayak orang barat tuh. Jadi banyak jamaah yang sepuh-sepuh. Halo kata dia. Gitu kelas. Jadi artis dia. Nah, itu kalau sejuk. Jadi saking sejuknya, udahlah musim dingin, oleh sopir bis hidupkan AC. Sejuk. Karena sejuk saya tak sadar begini. Di belakang bis, saya duduk di dalam bis. Jamaah ingatkan, Pak Ustaz, kena tak Pak Ustaz? Oh iya, astagfirullah, kena dah saya ni. Kenapa kita lupa? Makanya ya, kita kan keluarga semua saling mengingatkan. Walaupun saya salah ingatkan. Jadi bapak tak boleh nutup pakai apa ya? Pakai songkok ke, pakai ini ke, tak boleh. Ya. Kalau pakai payung Pak Ustaz? Pakai payung boleh. Andai kan nanti musim panas, bapak-bapak pakai payung boleh. Yang tak boleh, nutup kalau langsung kena kepala. Payung kan tak langsung kena.
Nah, tapi kalau payungnya dikenakan kepala enggak boleh juga. Ya, pakai ini boleh, tapi begini, panas gini boleh. Tapi kalau kena kepala tak boleh. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua Bapak dilarang pakai sesuatu yang nutup mata kaki, kaos kaki tak boleh. Nutup mata kaki, pakai kaos kaki tak boleh, atau pakai sepatu polisi itu yang tinggi tak boleh. Tapi kalau sepatu sendal boleh, karena enggak nutup mata kaki. Juga Bapak enggak boleh memakai pakaian yang berjahit yang bergabung. Beda dengan ini kan berjahit nih, tapi kan tak bergabung. Nih, ini kan berjahit, tapi kan tak bergabung boleh. Tapi andaikan ini dijahit, bergabung tak boleh, jadi haram. Andaikan bapak, saya tak mau pakai ini Pak Ustaz. Saya mau pakai kain. Kebetulan saya punya kain ini Pak Ustaz, keramat dari datuk saya. Datuk saya wasiat, kalau aku meninggal nanti kau sampai Mekah, kau tak usah pakai kain ihram, kau pakai kain aku. Wah, kain keramat. Boleh tak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Belah dua loh. Seret. Kayak gini belah dua. Ini pun jadi haram kalau dijahit sambung. Jadi bapak-bapak dilarang pakai pakaian yang berjahit yang bersambung. Contoh nih, baju tak boleh. Termasuklah celana dalam, tak boleh. Geli kami tak pakai, tak boleh, aturan mau diapakan. Mau diapakan? Ya, tak bisa Pak. Kalau bapak pakai celana maksa, pertama bapak dosa, yang kedua kena dam, nyembelih kambing 1 ekor. Nah, tak ada lama, bah sebentar, bukan selama 5 hari di Mekah kita pakai itu, tak ada. Prosesnya tuh mulai dari kita mengucapkan niat yang tidak boleh sampailah kita selesai sa'i. Ya kurang lebih kalau pertama sih lama, perjalanan 6 jam. Tambah lagi istirahat di hotel sejam. 7. Tambah lagi tawaf sa'i itu kurang lebih 3 jam, 10 jam. Barulah kita balik halal. Tapi nanti kalau umroh yang kedua kita kan dapat jatah umroh 2 kali. Umroh yang kedua itu prosesnya tidak lama, paling kurang lebih 3-4 jam. Jadi itu larangan untuk bapak-bapak 3 Pak ya, tutup kepala, tutup mata kaki, dan pakai pakaian berjahit. Ibu-ibu 2, khusus ibu-ibu larangan. Yang pertama dilarang tutup muka. Pakai cadar tak boleh. Ya pakai cadar. Tapi kami ini Pak Ustaz tidak pernah buka. Tak boleh, haram. Bahkan kalau pakai cadar maksa, bukan dapat pahala, dapat dosa. Ini aturan. Ya, saya berapa kali bawa istri-istri para kiai-kiai di Pontianak yang punya pondok nih kan? Ya, yang punya pondok. Tapi saya tidak pernah Pak Ustaz. Mau dia aturan, ente kan ustazah, tahu hukum. Kalau ente make, berarti dibuat dosa, tak sempurna, kena kambing 1 ekor. Pilihlah mau kambing apa tak? Sedang enggak 3 juta. Ya. Jadi tidak boleh ya pakai cadar. Kalau masker. Ini masalah masker nih ya. Masalah masker, ada sebagian ulama itu ngatakan boleh. Sebagian ulama. Alasannya ngapa? Karena pandemi. Kalau sekarang kan pandemi tak ada, Bapak Ibu ya. Udahlah, lebih aman kita ikut ulama yang tak memperoleh masker buka ya. Bapak Ibu jangan takut. Kadang-kadang ada jamaah di Mekah takut nanti aku bukan apa Pak Ustaz. Orang berjuta nih Pak Ustaz. Satu dari Afrika Ustaz, dia bawa batuk, pilek. Bapak Ibu, kita yakin. Apa kata Allah? Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa masuk Mekah Madinah kana amina, maka dia aman. Aman. Kita bahkan ulama-ulama yang udah keyakinannya kelas tinggi di sana, dia pada waktu itu musim debu, tak ada ditutup. Berkah di tempat. Berkah. Ya, jangan kita takut. Saya pernah berangkat pertama kali pas Covid ditutup, pas baru dibuka tuh Bapak Ibu. Ya Allah, kayak ayam saya dikurung. Sebelum berangkat dikurung di Jakarta 7 hari. Dikurung bukan sedang-sedang dikurung, lantai 7. Lift dimatikan, tangga darurat dikunci, kayak ayam. Begini di hotel. Turun tak boleh. Sampai saya berdebat dengan polisi itu, Pak, kalau sampai ada kebakaran ada kami ini, tak boleh aturan. Nanti makan tuh diantar Bapak Ibu. Lift dibuka, antar makan. Kunci lagi lift. 7 hari. Umrohnya tetap 5 hari di Mekah, 5 hari. Itu mau nyampe di Mekah, nyampe Madinah, dikurung lagi 3 hari. Kayak ayam. Ya Allah, kata saya. Masker tak boleh. Di sana tuh, Masya Allah, di sana di Mekah tuh ketat ya masalah masker ya. Jadi kalau turun sikit gini, dendanya 500 rial, 2 juta. Turun begini 1000 rial, 4 juta. Kalau kita ini kan banyak Pontianak kan pura-pura pakai masker. Kalau ada polisi, gini tak ada orang turun, bergantung ya. Kadang-kadang simpan kocek, lihat jauh-jauh ada ramai baru pakai. Ya. Alhamdulillah oleh Allah sekarang corona udah habis ya. Mudah-mudahan terus selama-selamanya tidak ada corona lagi lah ya. Jadi ibu larangannya tutup muka, kayak cadar. Yang kedua, larang ibu dilarang tutup punggung tangan.
Pakai sarung tangan tak boleh, haram. Yang boleh nampak telapak tangan. Makanya nanti ibu-ibu tuh dapat sarung tangan yang ada cincin tuh, Bu. Kayak ibu pakai mukena. Pakai ada cincin gini, itu boleh. Itu larangan bagi ibu ada 2. Terus ada larangan secara umum. Laki-laki perempuan sama. Apa larangannya? Dilarang pakai wangi-wangian. Minyak wangi ke, mau apa odol atau sabun, mandi boleh. Ketika ibu nanti mengucapkan niat perjalanan 6 jam dari Madinah ke Mekah, nyampe di hotel tidak langsung kita tawaf, istirahat lo, makan lo, istirahat di kamar. Hati-hati, ketika istirahat di kamar itu banyak tanpa sadar. Biasa bapak-bapak karena udah kebiasaan kan, buka kain ihram ganti kain biasa. Ibu-ibu pun begitu, udah mulut terasa tak enak kan, bapak-bapak langsung gosok gigi. Hati-hati, gosok gigi boleh, tapi tak boleh pakai odol karena odol wangi. Mandi boleh, tapi tak boleh pakai sabun. Mandi boleh, pakai sabun tak boleh. Ada juga orang tak paham, nahan kencing, nahan berak. Dikira dia berak kan kencing tak boleh. Itu asli begini. Ngapa pula habis bau kentut kata saya. Bau pak, akhirnya pak dicerita Pak Ustaz, dari tadi saya dikira dia tak boleh, batal wudu 6 jam. Jadi tidak apa-apa Bu, ibu pas mengucapkan niat, udah selesai mengucapkan niat, mau kentut lah, mau berak, mau kencing, tak ada apa-apa. Yang penting nanti ketika nyampe hotel mau tawaf, wajib wudu lagi. Ada juga orang dikira tak boleh, ketika udah pakai pakaian ihram tak boleh mandi telanjang, boleh. Masa nak mandi pakai pakaian ihram? Ya, tak apa boleh mandi telanjang silakan. Yang penting jangan depan orang. Boleh silakan. Ingat tak boleh pakai sabun wangi-wangian. Tak boleh juga cukur bulu-bulu, semua bulu. Kadang-kadang ya, Jim dapat sebuti kena denda, dam namanya dam denda. Atau rambut, kita bergaruk nih, hati-hati kalau bergaruk ya. Bergaruk. Ketika bergaruk kita lihat ada ngikut rambut, kena dam gak, kena denda. Semua bulu tak boleh. Cabut bulu ini pun tak boleh. Pokok bulu badan tak boleh. Tak boleh juga pakai minyak rambut, baik minyak wangi, minyak yang wangi kayak beris lavender, atau minyak rambut yang tak wangi. Contohnya minyak jelly, jelantah asli, bekas gorengan asin. Pakai tak boleh sama. Namanya minyak tak boleh, minyak rambut. Tak boleh juga ngaco hewan. Hewan di sana Bu, bawa Masya Allah banyak burung merpati. Nanti ada orang jual gandum, biji gandum itu 5 rial, 20.000. Beli, kita sedekah ke hewan, pahalanya sama oleh Allah balas. Biasa orang sambil ketika sedekah, di video cantik tuh. Nanti kadang-kadang udah puluhan ribu burung merpati, siapkan video sambil bekejar. Merpati cantik tuh, boleh dibuat. Enggak apa-apa tuh, boleh. Itu ya, enggak boleh ngaco hewan. Juga enggak boleh menikahkan orang. Kayak saya biasa banyak santri-santri saya, alumni, kalau nikah saya mengakadkan. Tidak boleh nikahkan orang. Apa? Kawin lagi? Tidak boleh. Betul Pak? Tidak boleh. Ketika sudah berniat, tidak boleh menikahkan orang atau bapak kawin lagi, tidak boleh. Kalau selesai prosesnya Pak Ustaz, udah tahallul dah. Urusan bapak lah. Ya, mau nikahkan orang pun silahkan. Tidak boleh juga yang terpenting yang suami istri. Ini kan ada suami istri. Tidak boleh bersenang-senang. Ya, bersenang-senang tanda kutip. Ya, tidak boleh. Gimana Pak Ustaz? Kalau saya megang istri saya, batal tidak wudhu Pak Ustaz? Ini masalah penting. Kalau di Pontianak ini kan, kita tahunya kan nyentuh istri batal kan? Wudhu kan? Nyentuh istri batal. Kalau di sana gimana Pak Ustaz? Kita berpindah madhab. Niatkan dalam hati. Niat saya ikut madhab Malik. Madhab Malik mengatakan tidak batal wudhu. Ngapa pula kalau kita tetap ikut mazhab Syafi'i? Kalau kita tetap ikut mazhab Syafi'i, mayoritas orang Indonesia ni tak bisa kita mau tahu. Payah Bapak Ibu. Payah. Saya contoh, saya pernah. Pokoknya aku ni tak mau tersentuh orang. Udah mau wudu, saya pakai kain ihram, tangan saya gini nih. Saya giniin Bapak Ibu. Ya. Gini. Biar tak ada orang nyentuh saya. Ada perempuan saya jauh-jauh sambil tawaf. Tanpa sadar ketika pas macet kan, kalau tawaf tuh saking ramai orang ngerem. Akhirnya ada perempuan sebelah saya, dia tengah nunjuk kawannya. Ketika nunjuk saya tertoleh, seret kata dia gini. Tak bisa aku nih. Tak bisa. Kadang-kadang kaki kita tergesek dengan perempuan dari negara lain itu kan tak pakai kaos kaki. Kalau kita tak bisa. Kita mazhab Syafi'i, kaki ibu wajib pakai kaos kaki ya. Nah, kalau negara lain ada tak pakai kaos kaki. Nah, kita tersentuh kaki dia. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i batal. Kalau udah batal wudu, dah. Kita nak wudu age, nak balik age ke Ka'bah itu proses 1 jam. Ketinggalan rombongan.
Kecuali kalau kentut, kentut tak ada. Kalau cuma nyentuh perempuan, ada ulama mengatakan tak batal. Tapi kalau kentut tak ada, semua ulama batal. Bapak Ibu, umpama nanti terkentut, tengah tawaf terkentut, jangan diam. Jangan Bapak Ibu diam, tak boleh. Tak sah tawafnya, tak sah tawafnya, tak sah umrohnya, rugi, duit percuma hilang. Beritahu saya, Pak Ustaz, saya terkentut Pak Ustaz. Jangan malu. Tidak apa-apa, nanti kita antar. Makanya ustadznya kan dari Pontianak ada 2, saya dengan Habib Toha. Di sana ada 3 gaetnya, ustadznya ada 3, Ustadz Mahfud. Dia kebetulan 3 beradik bertiga nih. Bang langganan gitu, Ustadz Mahfud, Ustadz Rifki, Ustadz Rosnan. Bertiga nih. Nanti Pak Ustadz saya batal Pak Ustadz, atau saya nak terdiri Pak Ustadz. Jangan malu. Nanti kita ngantar salah satunya. Ayo antar. Antar. Makanya kalau ustadz satu ngantar kan yang lain terus akan membimbing terus. Kecuali kalau sa'i. Sa'i tidak punya wudhu, tidak apa-apa. Yang wajib punya wudhu ketika tawaf, ngelilingi Ka'bah 7 kali. Setelah tawaf di Ka'bah, nanti ketika kita sa'i, lari-lari kecil tuh, itu tidak wajib punya wudhu, batal wudhu, tidak apa-apa. Terus setelah itu, setelah Bapak Ibu udah tahu yang larangan-larangan ihram, kita ucapkan niat, kita akan menuju ke Mekah, proses kurang lebih 6 jam. 6 jam, anggaplah kita sekarang udah siap-siap melakukan tawaf. Ya, biar kita cepat ya nyampe hotel, mungkin kita balik waktu istirahat setengah jam. Ngapa Pak Ustaz tak istirahat setengah jam Pak Ustaz? Biar kita cepat balik halal. Karena kalau kita masih belum melakukan tawaf sa'i, kita terus haram. Haram pakai ilalam. Andai kan Bapak Ibu ya balik ke Indonesia, Bapak Ibu diam-diam tak bilang saya. Diam-diam ya. Padahal tengah tawaf 3 putaran kentut. Tapi tak bilang saya diam-diam. Baru Bapak Ibu balik ke Pontianak. Dapat 3 hari sampai Pontianak baru cerita. Pak Ustaz, saya kemarin terkentut Pak Ustaz. Selama itu Bapak Ibu terus berdosa. Tak boleh pakai kain ihram. Tak boleh pakai celana dalam. Tak boleh pakai wangi-wangian. Ya, sampai kapan selesai Pak Ustaz? Nyembelih kambing 1 ekor. Harus nyembelih kambing 1 ekor, kambingnya sembelih sana. Ya, perwakilan telepon siapa mau nyembelihkan kambing di sana 1 ekor. Barulah kita balik halal. Makanya kalau umpama nanti ada apa batal wudu apa, jangan malu. Saya mulai sekarang pokoknya kuli Bapak Ibu. Jangan malu untuk bertanya di grup atau langsung japri. Anggaplah sekarang kita akan turun untuk menuju ke Ka'bah untuk tawaf. Insyaallah hari Sabtu kita akan kalau dapat izin kita akan manasik praktek di asrama haji. Cuma sekarang ini asrama haji sedang direnovasi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dapat izin kita akan di sana karena sana langsung ada Ka'bahnya tuh. Ka'bah. Ya, kita akan menuju ke Ka'bah. Jadi anggap ini kita udah sampai di Ka'bah. Nanti kita akan melihat Ka'bah. Ini Masya Allah Bapak Ibu ya. Orang yang rindunya sangat rindu sekali ketemu Ka'bah. Pertama kali ngelihat Ka'bah tidak terasa. Langsung netes air mata. Sampai saya pernah bawa jamaah. Ketika saya bilang nanti akan menangis di Ka'bah, setelah habis manasik dibilang, Pak Ustaz, saya kayaknya tak bisa nangis. Ngapa pula? Emak saya meninggal saya tak nangis. Bapak emak saya meninggal saya tak nangis Pak Ustaz. Apa cuma Ka'bah kata dia. Oh iyalah. Kali nyampe di Ka'bah saya bilang, "Nih Bapak Ibu, coba lihat Ka'bah. Ayo kita baca doa melihat Ka'bah." Rupanya dia paling nyaring nangis. Paling nyaring dia. Yang bilang tak mungkin nangis. Apa pula kita tak nangis? Masya Allah, kita Bapak Ibu kan tiap hari kan sholat ngadap Ka'bah. Kita kan ngadap kiblat, ngadap Ka'bah. Ka'bah ini kan ada di ini kiblat nih. Anda kiblat. Anda kita bujur pakai pesawat, bujur nyampe di Ka'bah nih. Kita sholat ngadap Ka'bah, tapi tak pernah lihat Ka'bah. Tiba-tiba sekarang Ka'bah ada depan kita. Gimana tak nikmat ya? Nanti setelah kita melihat Ka'bah ada doanya melihat Ka'bah. Allah masjid hadzal bait tasyrifan wa takriman wa ta'dhiman mahabatan wa zid man syarra. Terus kita baca, Bapak Ibu hanya ikut ya. Saya tidak baca laju gitu. Nanti saya baca yang gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid ikut ya, ikut saya tinggal ikut. Saya ini suaranya kecil tapi melengking. Sampai-sampai kena orang Arab saya diomel. Kata dia bilang, "Apa ini? Jangan nyaring-nyaring. Kau kecil-kecil orang," kata dia. Suara nyaring sakit kuping aku. Karena kalau enggak teriak mana pula Bapak Ibu bisa ikut kan? Langsung kita turun di Ka'bah. Ini Ka'bah. Ini ada 4 rukun. Bahasa Arabnya rukun. 4 pojok, 4 sisi. Di sebelah sini, ini namanya rukun Hajar Aswad. Pojok Hajar Aswad. Di sini ada Hajar Aswad. Di sini, ini namanya rukun Iraki. Kalau kita bujur, tembus ke negara Irak. Maka disebut rukun Iraki. Di sini namanya rukun Syami, Syam, negara Syam. Zaman sekarang disebut negara Suriah. Zaman dulu disebut negara Syam. Kalau kita bujur, nyampe negara Suriah. Ini namanya rukun Yamani. Rukun Yamani ini Bapak Ibu agak mirip-mirip dengan Hajar Aswad.
Di sini Hajar Aswad, ada lubangnya bolong. Orang berebut di sini, nyium Hajar Aswad. Di sini namanya Rukun Yamani. Bentuknya mirip Hajar Aswad. Mirip dibentuk kayak Hajar Aswad, cuma tak ada lubang. Ini juga orang berebut, nyium ini. Ini kenapa disebut Rukun Yamani? Karena kalau bujur, nyampe lah negara Yaman. Termasuk kita orang Indonesia. Orang Indonesia kiblatnya di sini. Ya, jadi andaikan kita bujur nih, sebelum kita sampai Mekah, kita lewat negara Yaman. Nah, kebetulan saya dulu munduk di situ, di Yaman ya, dengan Habib Tuhal Jufri. Jadi kita mulai tawaf dihitung putaran pertama dari Rukun Hajar Aswad, dari Hajar Aswad. Di pojok sini, di dinding masjid, ini kan, ini Ka'bah, ini nih masjid nih. Ini halaman kosong. Nah, di pojok di dinding masjid ada lampu warna hijau. Apa maksud lampu warna hijau? Maksud lampu warna hijau tuh bahwa udah sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, ketika kita sejajar dengan Hajar Aswad, nyampe di sini nih, anggap ini kita sejajar dengan Hajar Aswad. Ya, sejajar, ini lampu hijau, ini Hajar Aswad. Sebenarnya sunnahnya kita megang nyium Hajar Aswad. Cuma karena kita tak bisa nyium Hajar Aswad, orang berebut berjuta, kita pun rombongan, ya kita pun hanya ngangkat tangan. Seakan-akan kita nyentuh Hajar Aswad. Nah, noleh ke kiri, ngangkat tangan, ya, majukan sambil mengucap Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. 3 kali. Bismillah Allahu Akbar, cium. Tapi cium tak bunyi, bukan begini. Itu bukan cium, namanya kisbah. Ya, cium tak bunyi. Bismillah Allahu Akbar, cium 3 kali. Barulah kita mulai jalan. Jalan, ini anggap Ka'bah ya. Nah, kita keliling. Ada doanya Bapak Ibu tinggal ikut ya. Subhanallah, subhanallah, ikut ya. Nah, keliling, nyampe di Rukun Yamani, ini Rukun Yamani ini sebelah sini. Nah, doanya ada khusus doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sampai di Rukun Hajar Aswad, sampai Hajar Aswad. Dihitung 1. Ketemu Hajar. Belum. Tadi nyampe di Rukun Yamani, sebelum kita baca doa, kita ngangkat tangan lagi 1 kali. Bismillah Allahu Akbar tanpa dicium. Yang tidak dicium, hanya menoleh Bismillah Allahu Akbar, tidak usah dicium. Langsung baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe mana tadi Ka'bahnya? Ini. Nah, nyampe di Hajar Aswad dihitung 1 putaran. Ketika nyampe Hajar Aswad, kita angkat tangan kayak tadi 3 kali. Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Keliling lagi, ya. Nah, nyampe Rukun Yamani, Bismillah Allahu Akbar 1 kali tak cium. Rabbana atina. Nyampe Hajar Aswad, itu berapa ini? 2. Angkat lagi, Bismillah Allahu Akbar, cium 3 kali, keliling lagi. Nah, nanti praktiknya lebih jelas, ya. Nah, nyampe Rukun Yamani, Bismillah Allahu Akbar 1 kali tak cium. Jalan. Dihitung berapa nih? 3. Begitulah sampai 7. Sama. Nah, setelah sampai 7, kita akan menuju di belakang makam Ibrahim. Ini ada makam Ibrahim. Bapak Ibu pernah lihat tak di dekat Ka'bah ada kayak sangkar burung? Itu nama dari emas tuh semua tuh. Itu namanya makam Ibrahim. Makam bahasa Arab bukan arti kuburan. Itu kalau bahasa kita makam itu kuburan. Maksudnya makam di sini tempat. Kalau Bapak Ibu ngintip di situ ada batu bentuk telapak kaki, 2 butir. Itu apa? Itu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika menyimpan Hajar Aswad. Jadi dulu Hajar Aswad pernah ada banjir Nabi Nuh. Kejadian banjir Nabi Nuh, Ka'bah tu hilang kena banjir. Hajar Aswad hilang, bawa arus, bawa banjir. Cari kena Nabi Ibrahim, ketemu. Dibangun lagi Ka'bah, akhirnya Nabi Ibrahim nyimpan Ka'bah. Untuk manjat Ka'bah, beliau pun menginjak batu. Dengan kekuasaan Allah, batu tersebut lecak Bapak Ibu. Dan sekarang sudah mengeras menjadi batu, disimpanlah di makam Ibrahim tadi yang kayak sangkar emas. Nah, kita menuju di belakang makam Ibrahim, menuju di sini setelah tawaf tadi, kita melakukan solat sunnah 2 rakaat, namanya solat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya solat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Nanti kita bimbing lagi di situ. Lalu kita nanti berdoa. Ya, nanti saya pimpin doa, Bapak Ibu tinggal aminkan. Setelah itu saya beri waktu Bapak Ibu untuk berdoa. Apa aja Bapak Ibu minta di hadapan Allah. Ingat, kita bukan minta ke Ka'bah ya. Minta ke pemilik Ka'bah. Siapa pemilik Ka'bah? Allah. Itu hanya perantara saja. Silahkan Bapak Ibu minta, itu tempat mustajab. Tempat yang paling dikabulkan oleh Allah di situ. Ya,
minta kepada Allah, setelah kita berdoa Bapak Ibu, nantilah diberilah waktu kita foto bareng-bareng di situ. Dan nanti diberi waktu untuk foto bersama keluarga, pasangan, silakan. Ada waktunya. Ya karena itu foto mahal ya. Kadang-kadang kalau saya dulu sebelum nyampe ke Mekah, saking pingin punya foto Mekah sampai diedit. Ya foto saya belakang diedit beri Ka'bah. Oh, seakan-akan dibesarkan, seakan-akan nyampe Mekah. Apa ada? Kayak dulu masih muda-muda. Apa saking pingin seakan-akan punya mobil. Ada mobil orang, foto. Padahal mobil orang, ya Allah. Zaman dulu lah ya. Setelah ijlis. Setelah kita sholat sunat tawaf, kita akan menuju ke sini. Tidak jauh dari tempat kita sholat, minum air zam-zam. Sunnah minum air zam-zam. Berbanyak Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nyampe Mekah, di Madinah juga ada air zam-zam. Kalau di Madinah air zam-zam hanya ada di dalam masjid. Di luar masjid itu bukan air zam-zam, itu air ledeng. Air apa? Air minum biasa. Tapi kalau di Mekah, Bapak Ibu, dalam masjid air zam-zam, di luar masjid pun air zam-zam. Bapak Ibu dapat jatah 5 liter ya. Nanti ketemunya di Bandara Supadio, saya bagikan nanti Bandara Supadio. Perbanyak tanda orang munafik. Tanda orang munafik, dia tak suka minum air zam-zam. Minum. Payau munafik. Minum sikit, malas aku. Tanda orang munafik. Makanya andaikan Bapak Ibu tak suka, paksakan. Memang kurang kalau pertama kali, memang rasa itu tak biasa ya, paksakan. Dan kalau orang, ya tanda orang yang imannya sempurna, dia terus minum air zam-zam sampai sebanyak-banyak. Makanya kalau bisa tak usah minum air hotel. Kita kan dapat jatah air hotel tuh di tengah makan tuh air. Kalau bisa Bapak Ibu bawa botol kosong, Tupperware, nanti ketika pergi masjid isi. Jadi mau makan tuh minum air zam-zam. Di kamar minum air zam-zam terus. Bayangkan Bapak Ibu nih pergi kantor lah. Bapak Ibu coba pergi ke toko tuh, toko kita nih, ada Bagala Saudi di bawah kantor nih. Sekecilnya 20.000 air zam-zam. Sekali minum tak kenyang, 20.000. Di situ gratis. Bila lagi banyak-banyak. Apa kata Nabi? Nanti kita minum air zam-zam sambil ngadap kiblat berdiri. Minum air zam-zam, kalau minum air ini sunnahnya duduk. Tapi minum air zam-zam boleh berdiri, boleh duduk. Bahkan Nabi Muhammad biasanya minum berdiri. Berdoa. Apa kata Nabi? Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung niat kita. Jadi air zam-zam tergantung niat. Bapak Ibu jadi sebelum minum air zam-zam berniat dong. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Dengan berkah air zam-zam ini, bukakanlah hati anak saya yang nakal ya Allah, yang tak taat kepadamu, yang suka ngelawan. Ya Allah, lakukanlah tanah saya yang di sana. Minta apa aja pada Allah. Baru minum air zam-zam. Minumnya jadikan ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minumnya. Setelah kita minum air zam-zam, ini udah jam 10 ya, kita persingkat ya. Setelah kita minum air zam-zam, ini kan makam Ibrahim, sholat sunat tawaf, minum air zam-zam. Lalu kita akan menuju di sini nih Bapak Ibu. Menuju ke Bukit Sofa namanya. Di Bukit Sofa untuk apa? Untuk melakukan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu artinya lari-lari kecil. Ya, anggap kita pindah ya. Anggap ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Pernah dengar cerita enggak? Ya. Istrinya Nabi Ibrahim yang cari air. Cari air liling. Lalu Nabi Ismail nangis-nangis. Itu kita nih sama dengan istri Nabi Ibrahim cari sa'i. 7 kali bolak-balik. Ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Di sini nanti di tengah perjalanan, anggap ini tengah perjalanan begini nih, ada lampu hijau. Jadi pertama kita mulai di sini, nanti kita akan ngadap kiblat, ngadap ke Ka'bah, baca doa. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Bapak Ibu tinggal ikut, barulah kita mulai berjalan. Jalan-jalan biasa, enggak usah lari, jalan. Ingat Pak Bu ya, ketika tawaf wajib punya wudu. Jadi andaikan Bapak Ibu datang ketika tawaf tahan. Tapi ketika selesai tawaf, ketika sa'i enggak wajib punya wudu. Jadi Bapak Ibu kalau tawaf tahan. Selesai tawaf 7 kali, anak kentut lah, tak apa. Nanti ketika sa'i enggak wajib punya wudu. Dan kalau batal Bapak Ibu di situ ada tempat wudu. Di semua masjidnya ada tempat wudu. Cuma wudunya wudu air zam-zam. Mau tak mau wudu darurat. Wudu air zam-zam karena tidak ada tempat wudu khusus ya. Jadi ketika sa'i tidak wajib punya wudu. Bapak Ibu bebas. Terus jalan kaki biasa. Ketika nyampe lampu hijau, di sini disunahkan lari.
Sunnahkan lari, bapak-bapak lari-lari laju. Cuma karena kita rombongan, Pak, kalau bapak lari laju, istri bapak ketinggalan. Ya, yang tua-tua ketinggalan. Jadi gimana caranya biar kita sama-sama dapat pahala sunnah? Seakan-akan kita lari, nyimbangkan. Nah, seakan-akan. Jadi gini, kalau saya, seakan-akan gini nih, nyimbangkan. Kalau laju-laju sunnahnya sih lari laju kalau seorang. Dia kan rombongan. Nyimbangkan sambil baca Rabbil fir warham wa'fu wa takarram. Bapak Ibu tinggal ikut. Sampai mana kita disunahkan lari? Sampai lepas dari lampu hijau. Lepas dari lampu hijau, jalan lagi biasa. Sambil baca doa, nanti Bapak Ibu tinggal ikut. Sampai di sini, di Bukit Marwah. Dihitung 1. Balik lagi ke sana. Ketemu lagi lampu hijau lari. Lepas dari lampu hijau jalan biasa. Nyampe sini, Bukit Sofa. Dihitung 2. Balik lagi 3. Ke sana 4, 5, 6, 7. Artinya, hitungan pertama dimulai dari Bukit Sofa, hitungan ke-7 selesai di Bukit Marwah. Setelah kita selesai di Bukit Marwah 7 kali, maka kita akan berdoa. Setelah berdoa kita akan tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul ini wajib. Jadi Bapak Ibu andaikan udah melakukan sa'i tapi Bapak Ibu tidak tahallul, tetap berdosa, pakai minyak wangi dosa. Apa itu tahallul? Tahallul itu membuang rambut paling sikit 3 butir, tak boleh kurang. Lebih boleh. Dibuang pakai apa pun bebas. Mau dicabut ke, mau digigit ke, pakai potong kuku, pakai gunting. Pokok intinya buang rambut 3 butir. Boleh buang seorang atau dibuangkan orang. Jangan repot-repot bawa gunting. Ini kadang-kadang ini repot nih, masalah kayak koper nih. Ingat Bapak Ibu, di dalam koper tak boleh ada gunting, potong kuku, power bank, alat elektronik tak boleh. Kalau nak bawa, ya tak boleh semua. Enggak, kalau kayak gunting, potong kuku dalam koper boleh. Tapi kalau alat elektronik kayak power bank, tak boleh dalam koper, simpan tas teteng. Kadang-kadang orang tuh tas teteng ada potong kuku, ada gunting, kadang bawa silet, tak boleh diambil semua tuh. Nah, jadi jangan mikir gunting. Nanti saya yang ada kawan kita gaib sana udah siap gunting dah, siap gunting. Nanti kita digunting, Bapak Ibu. Pertama saya gunting saya seorang, nanti saya gunting laki-laki. Yang laki-laki gunting yang perempuan, tapi ingat, yang hanya boleh gunting perempuan suami. Suami atau juga kalau bukan suami mahram. Apa mahram? Dek beradik kandung dia. Kalau sepupu itu bukan mahram, batal wudu. Abang, adik. Terus kalau cukur rambut ibu, buang rambut, jangan langsung buka rambut, tak boleh Bu. Rambut ibu tuh, Bu, rambut sebuti aurat, 1 buti aurat. Makanya ketika ibu tawaf jangan sampai nampak rambut. Biar aman ibu pakai kerudung tuh, tak boleh nampak rambut Bu ya. 1 buti rambut perempuan tuh aurat, nampak 1 ya dosa. Gimana dengan perempuan di luar sana yang tak pakai kerudung? Naudzubillah, dosanya berlipat. Jadi biar aman ibu pakai dalaman. Nah, kayak ibu ini pakai dalaman. Kalau tak punya dalaman Pak Ustaz, minjam celana dalam suami. Yang penting pakai dalaman. Dalaman pun tak ada, 5.000 murah Bu ya. Jadi ketika ibu nanti tahallul cukur rambut, jangan dibuka langsung kerudung, tapi bapak sebagai suami masukkan tangan ya Pak, masukkan tangan, diraba, ambil sikit ya. Jangan dibotak dulu Pak, tak usah botak. Bapak yang penting tahallul sikit ya loh. Nanti kenapa tak usah botak? Karena kita akan dapat umroh kedua kali. Apa umroh kedua kali Pak Ustaz? Sama dengan tadi, tawaf 7 kali, sa'i. Tapi sebelumnya kita akan jalan-jalan dulu ke Padang Arafah, ke Musdalifah, ke Mina. Nanti kita akan niat ke Ji'ronah, Masjid Ji'ronah. Nah, di situ nanti kita akan melakukan niat umroh. Kayak tadi prosesnya juga. Kalau udah berniat haram, haram yang pakai minyak wangi dalam. Nanti kita akan melakukan tawaf 7 kali sa'i, baru kita tahallul. Setelah itu Bapak silakan. Mau botak licin silakan. Sunnah Pak. Jangan Bapak malu-malu ya. Kalau Bapak enggak botak, cuma potong pendek. Kalau Bapak cuma potong pendek, itu dapat doa 1 dari Nabi. Nabi berdoa, ya Allah ampuni dosa orang yang pertama Nabi bilang gini, kalau orang botak licin, ya Nabi doakan apa? Ya Allah ampuni dosa dia. Lalu sahabat bertanya, kalau tidak botak licin Nabi, cuma sedikit ya, ampuni dosa dia. 1 kali ya. Artinya, kalau kita tidak botak licin, cuma dipotong pendek ya, dapat 1 dari doa Nabi. Tapi kalau kita botak licin dapat 2 doa Nabi. Bila lagi kita nak dapat 2 doa Nabi? Rambut bisa tumbuh Pak. Ya, rambut saya ini alhamdulillah rambut saya agak panjang sekarang Bapak Ibu. Karena saya 2 bulan tak ke Mekah. Haji saya tak berangkat. Yang berangkat anaknya bos. Ya, InsyaAllah saya tahun depan. Biasa rambut saya ini tak panjang-panjang nih.
Ya, apalagi sebelum corona saking banyak jamaah 3 hari istirahat di rumah, 3 hari berangkat lagi. Saking banyaknya. Nah, jadi jangan malu. Saya botak licin, Pak, botak licin. Botak licin. Rambut bisa tumbuh. Ibu pun jangan kadang-kadang begini, suami pingin botak licin, tapi takut bini. Kau jelek wah, botak ibu yang boleh semangat. Kalau bisa ibu takut-takut kan. Awak tak botak licin gue ya. Awas kau. Suami mesti takut tuh botak licin. Biar karena kau dapat pahala pun aku dapat pahala. Jadi rambut bisa tumbuh, Bu, bisa tumbuh. Tenang ya, Bu. Insyaallah tambah awet muda kalau berbotak licin ya. Nah, setelah itu selesailah proses umroh kita. Jadi asal bapak ibu potong tadi paling sedikit 3, maka balik halal. Yang tadi tak boleh jaket wangi boleh. Jadi biasa lagi dah. Jadi balik biasa, udah normal lagi. Nah, selesailah proses umroh kita. Sedikit lagi, ini penting juga. Kita nanti kan agar pakai pesawat ini kan tak ada air. Di pesawat tak ada air. Kadang-kadang kita nak cebok, tak boleh pakai air. Tak pakai air. Najis. Kalau udah najis, ya gimana kalau najis? Tak sah solat kita. Caranya namanya istijmar. Istijmar itu bercebok pakai batu. Zaman dulu. Karena sekarang udah modern, enggak usah pakai batu, pakai tisu. Cuma pakai tisu tak sembarangan, ada caranya, diajarkan dalam kitab. Jadi caranya paling sikit 3 tisu. Kurang tak boleh, lebih boleh. Mana tisu contoh ada tisu? Nih. Ada tisu tak? Ni anggaplah tisu ni. Cincin ni tisu. Ini tisu. 3. Anggap ini tisu ya. Jadikan banyak ni. Silakan Bu, silakan Bu. Jadi andaikan kencing Bu ya, ini andaikan kencing. Ini anggap kita kencing. Ini laki-laki mau kencing ya, kencing. Jadi caranya setelah kencing, ini caranya begini. Ambil tisu. Paling sikit 3 tisu, kurang tak boleh. 2 tisu tak boleh. 3 paling sikit lebih boleh. Simpan gini tisunya, putar. 1 buang. Ambil lagi tisu baru, yang tisu dah dipakai tak boleh pakai lagi, najis ya. Gini kan, putar. 2. Ambil lagi 3, putar. Ya. Lihat, kalau masih ada basah-basah belum selesai, harus kering dia. Keempatnya, dah kering umpamanya. Udah. Tinggal dia nanti wudu, umpamanya dan sampai di Madinah, wudu, ini enggak kemaluannya tadi enggak dibasuh lagi, enggak apa-apa. Itu udah dimaafkan. Kalau berak gimana Pak Ustaz? Berak. Tapi ada syaratnya berak. Dia hanya boleh berak normal. Kalau mencret tak boleh. Mencret tak boleh, harus pakai air. Tak bisa pakai tisu. Bulat tak bisa karena nyampe ke mana-mana. Kalau mencret kan, yang boleh berak normal. Anggaplah berak normal ya, bukan mencret ya. Sama dengan tadi. Ini lubang pantat yang ada tainya kita gini. 1. Ya, inilah pelajaran fikih Bapak Ibu. Kalau fikih itu harus jelas, tak boleh malu-malu. Daripada kita tak tahu, ya. Ini 1 tisu ya, najis. Ambil tisu baru lagi. Putar. 2. Ambil lagi 3. Lalu kita rabah. Udah 3 kita rabah. Kalau masih ada licin-licin, lendir-lendir, licin-licin, berarti belum selesai itu. Belum. Ambil lagi tisu keempat. Dah. Kalau udah kering, udah apa-apa dah. Nanti tinggal wudhu, solat, enggak perlu cebok lagi. Yaitu namanya istinja, istijmar. Jadi bercebok pakai tisu. Karena air tak boleh. Enggak bisa kita bercebok pakai air di situ. Kalau laki-laki masih bisa lah. Kalau laki-laki kencing masih cukup lah segini Ya, tapi kalau berak mana cukup, sedangkan air di situ Allah kecil air pesawat. Tahulah Bapak Ibu air pesawat. Terus solat Pak Ustaz. Solat di pesawat. Gimana caranya? Tapi ingat Bu, kita solat di pesawat enggak sah. Kenapa enggak sah? Kami ngambil wudu di Pak Ustaz. Dari sebelum pesawat terbang kami udah punya wudu dan enggak batal wudu. Dan kami di pesawat solatnya berdiri Pak Ustaz, ngadap kiblat. Gimana enggak sah? Ada satu syarat yang membuat kita tidak sah. Apa? Di antara salat solat, solatnya harus di bumi. Sedangkan kalau pesawat terbang itu kan bukan di bumi, di awang-awang. Bisa sah kita solat di pesawat kalau pesawatnya belum terbang, masih bertenggek di bandara Spadio. Pesawat masih bertenggek bandara Spadio belum terbang, kita solat sah. Tapi kalau pesawat udah terbang, solatnya tidak sah. Tapi masih wajib solat tuh walaupun tidak sah. Solat apa namanya? Solat untuk menghormat waktu masuknya solat. Untuk menghormat waktu ya. Solat semampu kita. Wudu kan tidak bisa. Tayamum dari mana? Itu Pak Ustaz di
di apa? Di dinding kursi pesawat. Emangnya truk? Ya kalau truk banyak debu. Pesawat mana ada debu? Pesawat itu steril. Ya, kalau di truk bolehlah ada debu, pesawat ada. Ya, jadi kita udah tahu wudu, tahu tayamum, langsung sholat di tempat duduk. Tapi ingat, sholatnya tetap tidak sah. Tapi walaupun sholatnya tidak sah, kita masih wajib sholat. Nama sholatnya sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Sholat duduk. Ya. Nanti ketika nyampe di Madinah, sholatnya akan kita qadha, akan kita ganti. Pesawat kita terbang. Nah, tadi info dari Pak Jolil jam berapa tuh? Jam 8. Bukan. Ya salah beliau, lupa ya beliau. Tadi udah diralat, berangkat jam 3 sore. Enggak, terbang jam 1. Jam 3 sore Bapak Ibu ya. Sini ya. Nah, ini take off Jakarta menuju Madinah jam 15.40. Jam 3. Jam setengah 4 sore kita akan terbang. Berarti kan kita tak punya utang. Karena kita sholat duhur di Jakarta kan dijamak dengan asar, digabung. Terus nanti kita nyampe di Madinah kan jam 11 malam. Jamaah takhir. Dan kita punya, untuk berangkat kita tak punya utang, tak perlu dikodok, tak perlu diganti. Yang perlu diganti nanti ketika balik. Ketika balik kita akan terbang dari Madinah jam 8 malam, nyampe Jakarta jam 10 pagi. Kita punya utang satu, sholat subuh. Mau tak mau nanti nyampe Jakarta, bandara Jakarta kita kodok di Jakarta, kita kodok tuh ganti subuh, atau nanti di rumah pun boleh. Di rumah kita ganti nyampe rumah nanti boleh. Terus juga yang penting sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Jadi yang pertama sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar nih Bapak Ibu, sholat 2. Sholat qashar nih Bapak Ibu, sholat 4 jadi 2. Yang boleh hanya 3 sholat. Asalnya itu sholat 4 rakaat. Tapi karena kita perjalanan jauh, boleh dilakukan 2 ya. Hanya ada 3 sholat yang boleh. Sholat apa yuk? Zuhur, asar, isya. Duhur, asar, isya kan 4. Kita boleh melakukan hanya 2. Tapi bagi orang yang perjalanan jauh, perjalanan 90 km lebih, kayak Pontianak Singkawang boleh. Apalagi kita Jakarta, Madinah. Nah, jadi sholat duhur hanya dilakukan 2. Ini oleh Allah kita diberi rukhsah. Rukhsah itu keringanan bagi orang perjalanan jauh. Kalau sedang enggak, kalau kita sholat duhur 4 kan agak kita udah letih-letih, makanya oleh Allah beri keringanan. Bagi orang perjalanan jauh yang perjalanan 90 km lebih, dia boleh sholat 4 jadi 2. Duhur, asar, isya cukup 2 rakaat. Bahkan diperbolehkan di jamak. Apa itu jamak? Jamak itu 2 sholat digabung di satu waktu. Umpamanya azan duhur jam 12. Anggaplah kita nyampe Jakarta itu kan kalau terbang jam 7, jam 8, jam setengah 9 lah kita nyampe Jakarta. Nah, nanti kan azan duhur Jakarta. Kita kan udah perjalanan jauh lah kan. Azan duhur Jakarta kita akan sholat duhur. Sholat duhur dijamak atau digabung dengan asar. Padahal kan belum azan asar, tapi kita mau digabung boleh. Kita jam 12 azan zuhur kita sholat digabung. Niatnya usolli fardhu dhuhri jam'at taqdim, nanti saya share di grup ya. Usolli fardhu dhuhri jam'at taqdim ila al-asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu, niat saya sholat duhur digabung di jamaah takdim atau digabung dengan asar 2 rakaat qashar makmum karena Allah. Panjang Pak Ustaz, tapi sejapan. Ada lagi ulama mengatakan lebih praktis. Kalau Bapak Ibu jadi makmum tinggal begini. Niat saya sholat ikut imam, sah. Tak repot, Islam ini gampang. Daripada dengan ngapal-ngapal ya, niat saya sholat duhur digabung. Nanti dengan maghrib pula salah gitu. Dah, tak repot gini ya. Niat saya sholat ikut imam, Allahu Akbar, dah sah. Ada ulama yang boleh kan? Ya daripada kita repot-repot. Jadi sholat duhur nanti azan jam 12 2 rakaat. Udah assalamualaikum berdiri lagi. Sholat asar 2 rakaat. Nanti ketika azan asar udah usah sholat lagi. Karena udah sholat duluan. Begitu pula kita terbangkan jam setengah 4 sore. Nyampe di Madinah kita kan jam 11 malam. Artinya kan maghrib kita belum sholat. Nanti di Madinah kita akan jamaah takhir. Jamaah takhir tuh melakukan sholat di waktu yang kedua, waktu isya. Ya boleh maghrib dulu baru isya atau isya dulu baru maghrib. Nanti insya Allah kita akan jamaah takhirnya langsung di Masjid Nabawi. Ya kan nikmat kan? Jadi kita istirahat sebentar di hotel, istirahat. Baru sama-sama kita akan jamaahnya di Masjid Nabawi. Baru setelah itu istirahat di hotel masing-masing. Baik, mungkin sementara untuk manasik itu dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu seputar manasik tadi atau seputar apapun, dipersilahkan Bapak Ibu ya. Jangan malu untuk bertanya, silahkan.
Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suka bu? Oh iya iya. Oh iya. Ini pertanyaan bagus. Gimana Pak Ustadz, kan kalau rambut kita jatuh kita kan kena. Itu kalau jatuh dengan sengaja. Tapi kalau gugur seorang, kan biasa rambut gugur. Kita tak ada garu-garu, tak ada tarik-tarik, ada cari kutu, tak ada sisir-sisir. Kita buka geruduk, Allah 20 butir, enggak kena Bu ya, enggak kena. Tapi kalau kita bersisir atau bergaru, kita tahu nih asal bergaru tetap ikut rambut. Kita masih ya bergaru, kena. Tapi kalau terlepas seorang enggak kena, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau gini, kita terlupa, kena. Contoh bapak-bapak terlupa nih pakai kain biasa. Nyampe hotel kan ada waktu istirahat, nak pergi WC kan kebiasaan pakai kain kan. Dia bersalin pakai kain. Udah pakai kain, gosok gigi pakai odol. Mandi lagi pakai sabun. Baru lu, Pak, ya Allah aku lupa. Tetap lupa pun kena. Mana ada orang melanggar tak lupa? Umumnya kan nama orang melanggar kan lupa. Masa disengaja kan bodoh, kalau sengaja udah tahu dosa dilakukan kan sengaja. Namanya lupa, tetap kena. Dendanya Bapak Ibu, dendanya ada 3. Boleh milih. Yang pertama nyembelih kambing. Sedagak kambing 3 juta. Nggak mau kambing. Yang kedua beri makan fakir miskin 6 orang. 6 orang. 1 orang tuh 2 mut. Kurang lebih 2 kilo. Ya kalau biasa kena kawan-kawan tuh dipinta 150 rial. Kurang lebih 600 ribu. Untuk bagikan. Nanti ada ustadz-ustadz yang bagikan di sana. Andai kan melanggar ya. Atau kalau nggak mau kambing, nggak mau beri makan fakir miskin, boleh yang ketiga puasa 3 hari di Mekah. Bisa tidak puasa 3 hari musim panas? Tapi kebanyakan para jamaah asing ngambil yang nomor 2. Yang kebanyakan kalau melanggar ngambil nomor 2, beri makan fakir miskin kurang lebih 150 rial, 600 ribu. Makanya jangan melanggar. Saya agak 600 ribu tuh dapat kurma berapa kilo ya. Jadi jangan sampai melanggar ya. Tapi kalau melanggar Bapak Ibu jangan diam. Ada jamaah udah balik dia bukan lupa, mau beritahu dia lupa. Akhirnya balik, ya udah tahlul sih. Dia balik baru ingat, Ustaz, dulu saya baru ingat Ustaz, saya mandi pakai sabun. Nah, gimana? Nah, wajib pasti ada di tip saya bagikan pakai mesin sana. Jadi Bapak Ibu andaikan melanggar jangan diam. Pak Ustaz pun tak tahu. Iya, saya tak tahu, Allah Maha tahu. Nggak ada gunanya kita balik tak sempurna ibadah kita masih punya utang ya. Jangan saya enggak 600 ribu bagus aku tambahkan coklat jangan kurma. Jangan ya, dosa kita terus. Baik, ada lagi silakan Bapak Ibu, silakan. Gimana Bu? Oh iya. Oh iya. Nah, jadi Bapak Ibu kita nih kan, ini perlu diperhatikan, kita dapat 2 kali umrah. Yang pertama umrah wajib. Nggak boleh dibadal-badal untuk diri kita seorang. Yang kedua umroh sunnah. Yang kedua ini kita lakukan boleh untuk badalkan. Badal ini artinya gantikan keluarga yang udah meninggal. Mama kita punya bapak mak kan yang udah meninggal kan. Umroh yang kedua kan sunnah. Kita niatkan, Pak Ustadz saya mau badalkan bapak saya. Boleh. Tapi kan mak kita kan protes nanti. Mak bapak kita cerita di kuburan, aku udah dibadalkan kena anak kau tak? Aku tak ada kau ajar anakku dia kata. Kan kita tak bisa dibadalkan mak gitu. Gimana caranya? Boleh dibadalkan. Kalau dibadalkan seorang tadi kan cuma 1 ya. Bapak, mama ya, mama kan tak bisa bayar. 1 orang tuh per orang 1,5 juta. Masih nih Musdalifah dari kurang lebih 7 tahun sampai sekarang masih 1,5 juta. Travel lain tak ada. Silahkan Bapak Ibu nanya. Kawan-kawan saya pun suruh saya naikkan. Pak Ustadz itu naik ya, malah 1,5 juta dari dulu. Yang lain 2 juta bahkan ada yang 3 juta. Musdalifah tetap 1,5 juta. Jangan ditawar lagi ya. Ya kadang-kadang masih nawar lagi. Travel lainnya 3 juta dinawar lagi. Ya 1,5 juta. Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu terutama yang punya orang tua udah meninggal atau mertua atau adik-beradik yang udah meninggal. Kita punya duit jangan nak masin-masin, terutama orang tua.
Masa kita mampu 31 juta untuk orang tua kita 1,5 juta, badalkan berdua 3 juta pun kita mikir. Andai kan orang tua kita tahu kita berangkat umroh tapi kita tidak badalkan dia, mungkin kalau kita bisa dengar suara dia, kurang ajar kau ya. Kau enak-enak dengan suami kau umroh ya, kau tidak badalkan aku. Kalau aku tahu kau gini, dari baik aku cekik kau, kata orang tua kita ya. Jangan kita masing-masing ingat, Bapak Ibu ingat, kita tak mungkin hidup di dunia, kita tak mungkin sukses kayak gini, kita tak mungkin nyampe ke Mekah tanpa kedua orang tua kita. Kalau kita tak bisa badal, mungkin mahal badal 1,5 juta, mahal. Kita wakafkan Al-Quran dengan niat untuk orang tua kita. Kalau badal umrah itu hanya untuk orang meninggal ya. Yang hidup tak bisa, yang masih hidup orang tua tak bisa. Tapi kalau wakaf Al-Quran untuk yang meninggal boleh, untuk masih hidup boleh. Satu Al-Quran itu 50 rial, 200 ribu. Ya, kenapa Al-Qurannya mahal Pak Ustaz? Karena kalau Al-Quran di pinggir hotel, itu Al-Quran di pinggir hotel murah, 30 rial harganya. Ada 40 rial lebih murah. Cuma tidak menjamin keasliannya. Sedangkan kita ini ngambil Quran langsung di pabriknya. Di sana Quran yang boleh masuk ke Masjidil Haram hanya Quran yang ada stempel dan ada nomor seri. Kalau tidak ada stempel nomor seri dikeluarkan, disimpan di masjid kecil. Rugilah kita kan. Sedangkan satu Al-Quran kalau kita simpan di Masjidil Haram Mekah, pahalanya sama dengan sedekah 100.000 Al-Quran. Boleh nanti kita mungkin tak mampu badal umroh mahal amat 1,5 juta, wakaf Al-Quran ya dengan niat untuk orang tua. Pak Ustaz, saya nak wakaf Quran 10 buti. Satu niat untuk bapak saya, satu mak saya, satu anak saya. Ini anak saya nakal Pak Ustaz. Saya niat wakaf Quran, mudah-mudahan oleh Allah dibukakan hati anak saya. Boleh tak apa-apa wakaf Quran. Biar tak repot, kata Pak Haji Oli tadi, biar tak repot silakan nanti langsung daftar di sini atau nanti japri atau pakai transfer, silakan. Nomor saya ada di grup tuh, Ustaz Sahrukan. Baik, ada pertanyaan yang lain silakan. Yo, ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan. Udah paham kayaknya ya? Baiklah. Mungkin kalau tidak ada, nanti kalau tidak paham boleh tanya di grup atau langsung japri saya. Ya, nomor saya di situ ada. Ya, Ustaz Sahrukan. Nanti insya Allah ini pun yang hasil live hari ini nanti akan saya masukkan ke YouTube, langsung akan dikirim ke grup untuk pengingat bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kita betulkan dulu niat ya. Ingat, niat betulkan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita orang kalau kerja di Pontianak jahat, maksiat nanti dibalas di sana, kan ada kan? Itu bagi orang yang ketika berangkat tidak betul-betul niatnya. Tapi Bapak Ibu niatnya udah betul kepada Allah, bertobat kepada Allah, tidak mengulang lagi, insya Allah oleh Allah tidak dibalas. Makanya kadang-kadang acara umroh ini sebelum berangkat kadang-kadang kan ada undang-undang tetangga keluarga. Kadang-kadang kata orang selamatan kecil-kecilan. Walaupun undang tangga sebelah rumah, nyembelih ayam 1 ekor tak apalah, undang tangga sebelah rumah depan belakang, undang tangga-tangga dekat sekaligus minta maaf. Karena kita tak tahu, Bapak Ibu tak tahu. Kita balik lagi apa tak tahu gitu. Tapi Bapak Ibu jangan takut. Ada kalau dengar berita Pak Ustaz, saya dengar tetangga kawan saya Pak Ustaz, saking ramai orang tawaf berjuta-juta, dia terjatuh Pak Ustaz, terinjak-injak, mati tak bisa bangun sampai mati. Maka saya tak mau berangkat haji Pak Ustaz, tak mau berangkat umroh, takut mati dia injak-injak. Bapak Ibu kalau belum ajal tak mungkin mati. Saya ini berkali-kali ke Mekah, kenapa tak mati? Karena belum ajal. Belum ajal. Saya haji kedua kali tahun 2018. Pada waktu itu jemaah haji 4 juta. Umrah alhamdulillah hampir tiap bulan. Tak ada kan mati, belum ajal. Contoh Bapak Ibu mungkin punya tangga keluarga, tak ada sakit tiba-tiba dapat berita. Saya ini baru ada wali murid saya, santri saya ini, orang tuanya ya tengah-tengah tak belajar ke saya, tengah ngaji kitab pada saya subuh-subuh sekitar 3 hari yang lalu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam kata saya. Iya, ada apa? Pak Ustaz, nama yang perempuan tuh Andin namanya. Saya mau jemput Andin. Ada apa Pak? Ya anak ada orang tuanya meninggal beberapa hari yang lalu. Nggak sakit, ya, nggak sakit. Ini kan udah waktunya. Ada juga orang sakit 3 tahun nggak meninggal apa belum waktunya. Bapak Ibu jangan takut. Bahkan kata Nabi Muhammad, orang yang meninggal di Mekah Madinah balasannya surga, mati syahid. Jangan ketika nanti berangkat, beritahu keluarga, anak-anak semua nak semua yang mungkin yang istri tak ikut, suami tak ikut, ya anak tak ikut, beritahu nak, ya Bapak andaikan terjadi sesuatu di sana, ikhlaskan semua ya. Bapak titipnya langsung kepada Allah. Ya Allah, saya titip anak saya, titip harta saya, titip keluarga saya, ya Allah. Engkaulah yang maha tahu segalanya. Berangkat ke Mekah. Insya Allah kita tenang di sana. Ya tenang. Jangan pikirkan di belakang, Allah yang ngatur. Ya masalah anak siapa terjadi apapun Allah yang ngatur. Tapi mudah-mudahan oleh Allah kita semua disehatkan panjang umur hingga nyampe ke Mekah, balik lagi ke rumah masing-masing dalam keadaan umroh yang diterima mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak ada lagi Bapak Ibu.
Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Takut ada kata-kata saya yang salah menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum ngambil perlengkapan silahkan ngambil di bawah. Yang mau daftar badal umroh atau mushaf Al-Quran silahkan di sini atau nanti di Mekah pun boleh. Jadi sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.